Saudara-saudara, bagaimana jika hadiah kejutan yang Anda siapkan untuk istri tercinta justru menjadi kunci pembuka gerbang neraka yang akan menghancurkan hidup Anda? Kisah hari ini adalah tentang tragedi mengerikan seorang pria dan awal dari sebuah pembalasan dendam yang dingin. Malam itu, hujan turun rintik-rintik. Gang kecil di depan rumah terasa begitu sepi, dan hanya cahaya lampu jalan yang memantul di atas aspal basah yang berkelip samar seperti kenangan yang memudar. Saya pulang 2 hari lebih awal dari perjalanan dinas yang panjang. Saya ingin memberi kejutan untuk istri saya, Santi, dan putri kami. Saya tersenyum membayangkan Santi yang akan tertegun sejenak saat membuka pintu depan, lalu berteriak kegirangan melihat saya. 10 tahun pernikahan, tak pernah sekalipun saya bayangkan akan datang hari di mana saya merasa begitu takut untuk membuka pintu rumah saya sendiri dengan tangan saya. Pintu itu tidak terkunci. Saat saya dorong sedikit, pintu itu terbuka dengan mulus. Cahaya kuning dari ruang tamu terasa hangat, tetapi di dalam rumah tercium aroma parfum yang jauh lebih pekat dari biasanya. Itu adalah aroma yang langsung saya kenali bukan milik Santi. Saya mencoba memanggil nama istri saya, tetapi entah kenapa tenggorokan saya tercekat. Dari kamar tidur, terdengar sayup-sayup suara musik, diikuti oleh suara kecil seperti seseorang menjatuhkan sesuatu ke lantai. Saya meletakkan koper saya, menahan jantung yang berdebar kencang, dan melangkah dengan hati-hati. Dan tepat pada saat itu, pintu kamar tidur terbuka dengan kasar. Itu Santi. Tubuhnya hanya dibalut selembar handuk, rambutnya masih basah meneteskan air ke lantai. Melihat saya, istri saya membeku di tempat, kedua matanya membelalak ketakutan. Udara terasa berat, dan waktu seolah berhenti. Sebelum saya sempat bertanya apapun, terdengar suara gaduh dari belakangnya. Bayangan seorang pria melesat begitu cepat, menggenggam kemeja di tangannya, lalu menghilang di balik pintu kamar mandi. Terdengar suara pintu dikunci, diikuti oleh suara air yang deras dan tidak wajar. Saya masih berdiri terpaku di tempat. Tangan saya masih mencengkeram erat pegangan koper. Santi bertanya dengan suara bergetar. Suaranya terdengar sangat parau. "Kamu, kapan datang?" Saya tidak menjawab, hanya menatapnya, lalu mengambil sesuatu yang jatuh di dekat sofa. Sebuah dompet kulit berwarna hitam. Di dalamnya ada kartu identitas pegawai, dengan nama Hermawan Susanto, kepala tim akuntansi, tercetak dengan jelas. Nama itu membuat kepala saya kosong. Saya mencabut kunci yang tertancap di pintu, memasukkannya ke saku, dan terduduk lemas di sofa. Santi mundur selangkah, mencoba tersenyum paksa. "Ini salah paham? Bukan apa-apa?" "Sungguh." Dengan suara serak yang terasa bukan milik saya berkata, "Keluar dan pakai bajumu." Santi bergegas membalikkan badan, dan saya menatap tajam ke arah pintu kamar mandi yang tertutup rapat. Dari dalam, suara air yang sengaja dibuat-buat masih terdengar deras. Puluhan pertanyaan muncul di kepala saya, tetapi semuanya lenyap menjadi lembaran kosong. Seharusnya saya mengamuk, mendobrak pintu itu dan menyeretnya keluar. Tetapi setelah dihadapkan pada kebenaran yang begitu telanjang ini, hati saya justru menjadi dingin. Saya berkata pada diri sendiri, bahkan jika saya berteriak, menggunakan kekerasan, dan mengusir mereka sekarang, kejadian ini hanya akan menjadi noda yang memalukan. Saya ingin kebenaran terungkap dalam keheningan, setajam pisau yang mengiris tanpa menumpahkan setetes darah pun. Tak lama kemudian, Santi keluar mengenakan piyama. Rambutnya masih basah, matanya merah, dan tangannya gemetar. Dengan suara kering, saya bertanya, "Siapa pria di dalam?" Istri saya diam. Saya mendesaknya, "Kalaupun kamu tidak bilang, aku akan tahu." Dia jatuh terduduk dan menangis tersedu-sedu. "Jangan marah. Aku hanya sedang lemah sesaat. Dia datang hanya untuk bicara." Saya tertawa sinis. "Bicara? Tengah malam? Di kamar mandi? Tanpa busana?" Santi hanya menunduk, tidak bisa berkata apa-apa. Saya berjalan ke depan pintu kamar mandi dan mengetuk pelan. "Keluarlah." Saya tidak akan melakukan apa-apa. Tidak ada jawaban. Beberapa saat kemudian, pintu sedikit terbuka, dan seorang pria keluar dari dalam. Tubuhnya hanya dibalut handuk seadanya, wajahnya pucat pasi tanpa sisa darah. Dengan suara lirih, dia berkata, Maafkan saya.
Saya bahkan tidak menatapnya dan berkata, "Pergi. Menghilanglah dari rumah ini sebelum saya berubah pikiran malam ini." Dia mengangguk dan bergegas menghilang keluar pintu. Suara sandalnya yang terseret bercampur dengan suara hujan dan perlahan memudar. Santi terduduk di tempatnya, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Saya tidak memandangnya, hanya berjalan ke jendela untuk melihat hujan di luar sambil mengeringkan tangan dengan handuk. "Jangan diam saja seperti ini. Setidaknya caci maki aku," isak istri saya. Dengan suara rendah dan tegas, saya berkata, "Tidak perlu. Sekarang bukan waktunya untuk bicara." Mendengar itu, Santi menangis semakin pilu, dan rumah kami yang dulu hangat terasa hancur berkeping-keping oleh suara tangisnya. Saya berbalik dan melanjutkan, "Masuk ke kamar dan istirahatlah. Kita bicara besok. Aku butuh waktu untuk berpikir." Santi menatap saya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya ia bungkam. Malam itu, saya tidak bisa tidur sedikit pun. Saya masuk ke kamar putri saya, Dita, dan menatap wajahnya yang tertidur lelap. Wajahnya yang bulat, bibirnya yang mungil terkatup rapat. Sementara dunia orang dewasa runtuh, anak ini tidak tahu apa-apa dan tetap damai. Saya meletakkan tangan di bahunya dan berjanji pada diri sendiri. Aku harus tenang. Jika saya bercerai, Dita akan kehilangan ibunya. Jika saya memaafkan, saya akan membenci diri saya sendiri. Di antara dua pilihan itu, hanya ada satu jalan yang terlihat bagi saya, mengamati dalam diam dan membiarkan mereka menghancurkan diri mereka sendiri. Saya tidak butuh kekerasan. Saya hanya butuh kebenaran. Jarum jam berdetak dengan teratur. Di luar, hujan telah reda. Dalam kegelapan, saya teringat pertemuan pertama kami dengan Santi, gadis yang selalu tersenyum lembut dan menundukkan kepalanya dengan malu-malu setiap kali berbicara. Saya sangat percaya bahwa dialah wanita yang akan menemani saya sampai akhir hayat. Namun, hanya dalam satu malam, semua kepercayaan itu runtuh. Saya duduk di sana sampai fajar menyingsing. Mata saya terasa perih dan kering. Saat sinar matahari pertama menembus jendela, saya tahu dengan jelas apa yang harus saya lakukan. Ini bukan untuk balas dendam. Ini untuk menjaga sisa harga diri seorang pria yang pernah percaya sepenuhnya pada istrinya. Saya tidak akan berbicara lagi. Saya tidak akan marah. Saya hanya perlu tahu persis bagaimana mereka telah menipu saya. Saya akan membiarkan waktu dan kebenaran melakukan tugasnya. Keesokan paginya, Santi bangun lebih awal, membuatkan saya kopi dengan senyum yang dipaksakan. Saya menatapnya dan berkata dengan suara tenang, "Aku keluar sebentar. Mungkin kembali sekitar waktu makan siang." Istri saya mengangguk, menghindari tatapan saya. Dia pasti berpikir amarah saya sudah reda, dan insiden semalam akan berlalu begitu saja seperti pertengkaran suami istri biasa. Tapi dia tidak tahu. Keheningan inilah awal dari teror yang sesungguhnya. Saya melakukan segalanya seperti biasa, membuatkan susu untuk Dita, membukakan pintu untuk Santi yang berangkat kerja, dan memundurkan mobilnya. Tapi begitu pintu depan tertutup, saya kembali ke ruang tamu dan mengeluarkan kamera pengintai super kecil dari saku. Saya memasangnya di sudut rak buku, menghadap ke arah meja di mana ia biasa meletakkan ponsel dan tasnya. Saat saya coba nyalakan, sebuah lampu kecil berkedip. Saya duduk di sofa dan menarik napas dalam-dalam. Perasaan aneh melonjak dalam diri saya, rasa sakit, kewaspadaan yang tajam, dan kekejaman pada saat yang bersamaan. Sejak saat itu, saya tahu saya bukan lagi pria lugu seperti kemarin. Saya berbisik pelan pada diri sendiri, jika kamu memilih pengkhianatan, maka aku memilih kebenaran. Dan saya mulai menunggu. Keesokan paginya, rumah kami terasa sunyi yang aneh. Sinar matahari samar menembus tirai, menciptakan garis-garis emas tipis di lantai keramik. Saya duduk di meja makan, menunggu Santi keluar dari kamar tidur. Dia mengenakan pakaian kantor seperti biasa, dengan sedikit lipstik untuk menyembunyikan wajahnya yang pucat. Melihat saya duduk diam, dia sedikit terkejut, lalu memaksakan senyum. "Kamu belum berangkat?" Saya mengangguk ringan. "Pekerjaan di proyek ditunda sementara hari ini. Aku ingin sarapan bersamamu dan Dita." Dia tampak gugup dan menghindari tatapan saya. Tangannya yang gemetar menumpahkan beberapa tetes kopi ke meja saat menuangkannya. Saya tidak mengatakan apa-apa,
hanya mengamati setiap gerak-geriknya. Seperti orang yang menyembunyikan sesuatu, setiap tindakannya terasa tidak wajar. Putri saya, Dita, berlari keluar dan memamerkan nilai ujiannya. Santi menciumnya seolah tidak ada yang terjadi. Pemandangan itu menusuk hati saya. Rasa kasihan dan amarah berkecamuk pada saat yang bersamaan. Mungkin, manusia paling mudah berpura-pura menjadi orang baik ketika menyimpan dosa di dalam hatinya. Saya terus diam, dan sarapan pun berlalu seolah insiden semalam tidak pernah ada. Setelah Dita berangkat ke sekolah, saya berkata dengan suara rendah, "Aku akan membereskan beberapa barang di rumah. Kamu berangkatlah kerja seperti biasa." Dia menatap saya, matanya menunjukkan keterkejutan sesaat, lalu sepertinya ia menghela napas lega. "Jangan berpikir yang tidak-tidak. Kejadian kemarin itu hanya salah paham." Saya tersenyum dan berkata dengan nada datar, "Aku tahu." Senyum itulah yang mungkin membuatnya merasa aman. Tapi bagi saya, itu adalah cara terbaik untuk melonggarkan kewaspadaannya. Saat dia meninggalkan rumah, saya berdiri di depan pintu, memandangi punggungnya yang semakin mengecil di ujung gang yang panjang. Dulu saat pernikahan, aku bersumpah akan melindungi wanita itu seumur hidupku. Sekarang, sumpah itu terdengar seperti lelucon yang pahit. Saya kembali ke dalam, menyalakan laptop, dan menghubungkannya ke kamera tersembunyi. Semuanya berfungsi dengan sempurna. Dari sudut ruang tamu, lensa kecil itu merekam setiap gerakan. Setiap kali dia duduk, setiap kali dia membuka ponsel, sistem akan secara otomatis menyimpan semuanya ke dalam hard drive. Rasanya seperti pemburu sabar yang memasang perangkap dan hanya menunggu mangsanya mendekat. Saat makan siang, untuk terlihat normal, saya mampir sebentar ke lokasi proyek konstruksi, lalu pulang lebih awal dari biasanya. Sore hari, ketika Santi pulang dan melihat saya sedang membaca koran, dia sedikit terkejut. Saya bertanya dengan lembut, "Bagaimana pekerjaan hari ini? Menyenangkan?" Dia menjawab dengan senyum palsu, "Biasa saja, seperti hari-hari lainnya. Akhir pekan ini, aku berpikir untuk mengajak Dita jalan-jalan. Bagaimana menurutmu?" Saya menjawab, "Tentu. Kemana saja boleh." Dia mengangguk, lalu masuk ke kamar, melepas sepatunya, dan membuka lemari pakaian. Setiap tindakannya berusaha terlihat alami, tetapi justru usaha itulah yang membuat saya tahu bahwa dia sedang ketakutan. Malam hari, setelah Dita tertidur, Santi mendekati saya dan berkata pelan, "Kamu masih marah padaku?" Saya menatapnya, masih dengan suara rendah. "Aku tidak marah. Tapi aku juga tidak lupa." Dia terduduk di samping kursi, air matanya mulai mengalir. "Maafkan aku. Aku salah. Tolong jangan tinggalkan aku." Saya menunduk, melihat tangannya yang gemetar. Wanita yang pernah menjadi istriku kini terlihat seperti pesakitan yang takut akan penghakiman. Saya bertanya, "Jika ini adalah cerita orang lain, apakah kamu bisa memaafkannya?" Dia tidak bisa menjawab, hanya menunduk dan terus menangis. Saya berdiri, menuju ke kamar Dita, dan berkata pelan, "Sudah, kita bicarakan besok." Malam itu, saya memejamkan mata tetapi tidak bisa tidur. Suara tetesan air hujan di ujung atap bercampur dengan detak jam dinding. Berbagai gambaran berkelebat di benak saya. Senyum Dita, mata Santi yang ketakutan, dan wajah pucat pria itu semalam. Semuanya berputar seperti angin dingin. Saya tidak mengerti bagaimana saya bisa begitu tenang. Tetapi saya tahu jika saya kehilangan akal sehat di sini, saya akan kehilangan segalanya. Saya harus tetap dingin. Kebenaran membutuhkan orang yang cukup dingin untuk bisa melihatnya dengan jelas. Keesokan paginya, saya diam-diam memeriksa data dari kamera. Di layar, Santi sedang duduk di meja ruang tamu, membuka ponselnya dan berbicara dengan seseorang dengan suara pelan. Suaranya rendah, tetapi beberapa kata terdengar jelas. "Jangan khawatir, suamiku tidak curiga apa-apa. Semuanya sudah kuhapus." Setiap kata terasa seperti jarum yang menusuk saya. Saya menghentikan video itu dan duduk terdiam. Saya merasakan jantung saya memberat. Dia benar. Saya tidak curiga, karena saya sudah tahu segalanya. Saya membuka ponsel, menyimpan nomor tak dikenal yang muncul di layarnya, lalu menjalankan program pelacakan. Beberapa menit kemudian, nama Hermawan Susanto muncul. Semuanya cocok.
Saya bersandar di kursi dan menatap langit-langit. Kebenaran terkadang terungkap begitu mudah sehingga tidak lagi membuat orang marah, hanya membuatnya merasa hampa. Saya berpikir untuk memanggilnya dan bicara, tetapi saya urungkan, belum saatnya. Saya ingin mereka sedikit lebih percaya diri, membiarkan kesalahan mereka terus membengkak. Saya sangat mengenal pria seperti Hermawan. Sebagai atasan Santi, dia tahu cara merayu dengan kata-kata manis dan berpura-pura menjadi pria terhormat, membuat para wanita percaya bahwa mereka dicintai. Dan Santi? Wanita yang hatinya lemah dan mudah luluh oleh kata-kata manis, tidak aneh jika ia masuk ke dalam perangkap. Tetapi yang paling menakutkan bukanlah pengkhianatan itu sendiri, melainkan kemunafikan berpura-pura mencintai setelahnya. Sore hari, Santi menelepon saya dan mengatakan ada urusan mendadak di kantor sehingga harus lembur. Saya mengangguk dan berkata pelan, "Iya, jangan pulang terlalu malam, nanti Dita terbangun." Begitu dia menutup telepon, saya membuka laptop dan memeriksa rekaman kamera. Rumah itu kosong. Dia tidak ada di sana. Saya mengendarai mobil dan berhenti di depan kantornya. Semua lampu kantor sudah padam. Setelah menunggu sekitar 15 menit, Santi keluar. Dia membawa tas dan mengenakan mantel, tetapi tidak berjalan ke arah rumah. Dia menuju ke gang sebelah, di mana ada sebuah kafe kecil. Saya memarkir mobil dari jauh dan mengikutinya. Dari dalam mobil, melalui jendela yang terbuka, saya melihatnya bertemu dengan Hermawan. Mereka berbicara sesuatu, lalu pria itu meletakkan tangannya di atas tangan Santi. Dia tidak menarik tangannya. Cahaya di dalam kafe redup, tetapi cukup untuk melihat senyum yang tersungging di bibirnya. Saya mencengkeram setir dengan erat. Jantung saya berdebar kencang, tetapi saya tidak melakukan apa-apa. Saya memundurkan mobil dan pergi dari sana. Jika semalam adalah tusukan pertama, maka malam ini adalah penegasannya. Saya tidak perlu lagi menggerebek mereka. Saya butuh bukti, dan sekarang saya memilikinya. Sesampainya di rumah, saya membuka laci, mengeluarkan dompet Hermawan, dan sekali lagi menatap kartu identitas di dalamnya. Nama itu begitu jelas, seperti cap pengkhianatan. Saya memasukkannya ke dalam amplop dan menulis sebaris kalimat pendek, "Anda akan membayar harganya." Dengan cara yang tidak Anda duga. Malam itu, saya duduk di ruang kerja hampir sampai subuh. Angin yang berhembus melalui celah jendela terasa menusuk kulit. Saya menyalakan sebatang rokok, kebiasaan yang sudah saya hentikan bertahun-tahun lalu. Asap rokok mengepul membentuk lingkaran lalu menghilang. Seperti pernikahan ini. Dulu indah, tetapi sekarang hanya menjadi abu yang beterbangan. Saya pikir, tidak perlu terburu-buru. Mereka akan menghancurkan diri mereka sendiri, dan saya hanya perlu menyaksikannya. Sejak saat itu, saya tahu bahwa permainan keheningan telah resmi dimulai. Selama beberapa hari berikutnya, saya berusaha bersikap seolah tidak ada yang terjadi. Saya masih mengantar putri saya ke sekolah di pagi hari, dan makan malam bersama sebagai keluarga di malam hari. Santi perlahan-lahan mulai menurunkan kewaspadaannya. Meskipun masih ada kecanggungan di wajahnya, senyumnya telah kembali. Saya tahu ini adalah saat di mana dia berpikir telah melewati krisis, tetapi saya menunggu dengan sabar. Di tangan saya, semuanya tersusun rapi. Rekaman video, beberapa salinan pesan, dan sebuah rencana yang perlahan-lahan mulai terbentuk. Saya harus membuat mereka percaya bahwa mereka aman. Dengan begitu, ketika pukulan telak itu datang, mereka bahkan tidak akan punya waktu untuk menghindar. Suatu pagi, begitu Santi meninggalkan rumah, saya kembali memeriksa kamera. Di layar, terlihat dia mondar-mandir di dalam rumah, mencari sesuatu di tasnya, lalu duduk di meja ruang tamu dan menelepon. Suaranya pelan, tetapi terdengar jelas. "Jangan khawatir. Dia sudah berangkat kerja. Aku akan berbohong bilang ada perjalanan dinas akhir pekan ini. Kita bisa pergi liburan beberapa hari." Saya menghentikan video itu. Tangan saya terasa dingin. Saya sempat berpikir dia mungkin akan berhenti, tapi tampaknya, sekali kebohongan dimulai, ia akan terus mencari alasan untuk berlanjut. Saya menyimpan rekaman itu di hard drive, menandai waktunya, lalu menutup laptop. Pada titik ini, perasaan saya bukan lagi kemarahan, melainkan ketenangan yang bercampur dengan rasa jijik. Sore harinya,
Saya mengunjungi kantor lama tempat Santi dulu bekerja. Seorang petugas keamanan mengenali saya dan menyapa sambil tersenyum. Pak Budi, lama tidak bertemu. Bu Santi sekarang karirnya bagus ya? Dengar-dengar dekat dengan atasan? Saya tersenyum ringan dan bertanya, atasan yang mana ya, Pak? Petugas itu menjawab, itu, Pak Hermawan. Kepala tim yang baru, semua orang juga tahu mereka selalu pergi bersama kemana-mana. Saya mengangguk, mengucapkan terima kasih, dan pergi dari sana. Jantung saya berdetak lambat, tetapi setiap detaknya terasa seberat batu. Kata-kata dari seorang petugas keamanan biasa menjadi kepingan terakhir dari teka-teki ini. Sore harinya, saya menunggu di depan sekolah untuk menjemput putri saya. Dita berlari ke arah saya sambil tersenyum lebar. Ayah, nanti malam ibu mau kasih hadiah loh. Katanya dapat bonus. Saya mengelus kepala putri saya dan tersenyum, tetapi hati saya terasa sesak. Saya tidak ingin menyeret Dita ke dalam pertengkaran orang dewasa. Tetapi rencana di kepala saya menjadi semakin jelas. Saya tidak akan membuat keributan atau mempermalukan siapapun, tetapi saya akan membuat mereka kehilangan segalanya dengan perbuatan yang mereka lakukan sendiri. Malam itu, saya berpura-pura mabuk, berbaring di sofa dan pura-pura memejamkan mata. Santi lewat dan menatap saya dengan cemas. Kamu minum terlalu banyak. Saya menjawab dengan suara rendah. Tidak apa-apa. Aku minum untuk melupakan. Dia terdiam, lalu masuk ke kamarnya. Saya menunggu beberapa menit, mendengar suara pintu ditutup, lalu segera bangkit. Saya mengambil ponsel yang ia sembunyikan di bawah bantal, dengan cepat menghubungkannya ke komputer, dan menginstal program untuk menyinkronkan pesan dan riwayat panggilan. Semuanya selesai dalam beberapa menit. Setelah selesai, saya mengembalikan ponselnya ke tempat semula, berbaring lagi, dan menghela napas panjang. Saya belum pernah merasa setenang ini. Rasanya seperti sedang melakukan pekerjaan teknis yang sudah biasa. Mulai keesokan paginya, data mulai mengalir masuk. Pesan-pesan mereka sangat padat. Di antara lelucon-lelucon ringan, terselip janji-janji pertemuan dan sumpah-sumpah murahan. Saya membaca setiap baris, tidak melewatkan satu kata pun. Setiap pesan terasa seperti pisau yang mengiris jantung, tetapi saya membutuhkannya. Di salah satu pesan, Hermawan menulis, "Aku akan menceraikan istriku dan menikah denganmu. Beri aku sedikit waktu lagi." Santi menjawab, "Aku takut sekali. Kalau Budi tahu, dia tidak akan membiarkanku begitu saja." Hermawan menenangkannya. Dia itu pria lugu. Paling-paling dia hanya akan pergi. Pria seperti itu mudah ditangani. Saya duduk terdiam. Saya mengepalkan tangan begitu erat hingga kuku saya menancap ke daging. Jadi, keluguan sayalah yang membuat mereka meremehkan saya. Sore harinya, saya menelepon seorang teman yang bekerja di perusahaan Hermawan, berpura-pura menanyakan kabar. Teman itu bercerita bahwa Hermawan belakangan ini menghabiskan banyak uang, baru saja membeli mobil baru, dan sering terlihat bersama seorang karyawati. Saya bertanya dengan tenang, siapa nama karyawati itu? Teman saya ragu-ragu sejenak, lalu berkata, kalau tidak salah, namanya Santi, tapi sepertinya dia sudah menikah. Hermawan itu memang nekat. Saya menutup telepon dan tertawa pelan. Dunia ini begitu sempit, dan dosa mereka jauh lebih besar dari yang saya duga. Malam itu, Santi pulang terlambat. Saya duduk di ruang tamu. TV menyala tetapi tidak ada yang menonton. Dia terkejut melihat saya masih terjaga. Saya bertanya, "Dari mana saja selarut ini?" Dia menjawab dengan cepat, "Ada rapat mendadak di kantor." "Kamu sudah makan?" Jam menunjukkan hampir pukul 10 malam. Saya mengangguk. "Kalau lelah, istirahatlah lebih awal." Dia tidak berani menatap mata saya, mengangguk, lalu masuk ke kamarnya. Begitu pintu tertutup, saya membuka ponsel dan diam-diam menyalin pesan terakhir yang baru saja ia kirim. "Sayang, tadi aku hampir ketahuan suamiku. Jantungku mau copot rasanya." Hermawan membalas, "Sudah kubilang tidak apa-apa. Dia tidak akan berani melakukan apapun. Minggu depan kita pergi ke Anyer." Ya. Saya menyimpannya dan menamai folder itu Anyer. Saya tahu suatu saat nanti, akan tiba waktunya untuk membuka folder ini kepada orang yang tepat. Keesokan harinya,
Saya menyimpan semua data rekaman dan video ke dalam sebuah USB kecil, lalu menyimpannya di laci dan menguncinya. Malam hari, setelah Santi dan putri saya tertidur, saya duduk sendirian di ruang tamu. Jam berdetak teratur, dan aroma familiar di rumah bercampur dengan asap rokok yang pekat. Saya melihat sekeliling, semuanya masih sama seperti saat kami pertama kali menikah. Meja kayu, foto pernikahan di dinding, tirai biru yang dipilih Santi, semuanya masih ada, tetapi perasaannya telah mati. Saya berpikir, seorang suami yang kehilangan istrinya karena pengkhianatan tidak perlu membuat keributan. Yang saya butuhkan adalah keadilan. Mereka menghancurkan diri mereka sendiri, dan saya keluar tanpa ternoda. Sebelum tidur, saya mengirim sebuah pesan anonim ke nomor Hermawan. Hanya 2 baris. Ingin menjaga rahasiamu? Dan di bawahnya, saya lampirkan foto dompet dan kartu identitasnya. Hanya dalam beberapa menit, layar ponsel Santi menyala. Dia bergegas ke balkon untuk menerima telepon, dan terdengar suaranya yang pelan dan panik. "Tenang, aku akan urus. Jangan telepon lagi." Saya pura-pura tertidur, berbaring diam, mendengar setiap langkah kakinya dengan jelas. Ketika dia kembali masuk ke kamar, saya berbalik memunggunginya, mata saya terbuka lebar dan bibir saya terkatup rapat. Saya tahu, sejak saat ini, ketakutan akan mulai merayap di antara kedua pengkhianat itu. Dan itulah yang saya inginkan. Sebelum terlelap, saya berkata pada diri sendiri, biarkan mereka menganggapmu orang lugu. Semakin mereka meremehkan, semakin banyak celah yang akan terlihat. Dan ketika saatnya tiba, hanya dengan menekan satu tombol, semuanya akan berakhir. Saya memejamkan mata. Mendengar suara angin di luar, saya merasakan bahwa permainan keheningan ini telah memasuki tahap paling berbahaya. 3 hari kemudian, segalanya berjalan seolah tidak ada yang terjadi. Santi tetap pergi bekerja, mengirim pesan, dan berpura-pura sibuk. Saya tetap menjadi suami yang pendiam. Di pagi hari, saya mengantar putri saya ke sekolah, dan di malam hari, saya pulang, memasak, dan membersihkan rumah. Kami berdua hidup di dunia masing-masing, seperti 2 garis paralel, hanya keheningan di antara kami yang menjadi satu-satunya kebenaran. Tapi di dalam benak saya, setiap langkah sudah diperhitungkan. Saya tahu, semakin lama keheningan ini berlangsung, semakin mereka akan merasa percaya diri. Dan semakin besar kepercayaan diri mereka, semakin sering mereka akan membuat kesalahan. Saya menunggu saat itu, dengan tenang, seperti seorang pemancing yang melempar umpan dan menunggu ikan menyambarnya. Suatu malam, Santi berkata akan terlambat karena lembur dan meminta saya menidurkan Dita lebih dulu. Saya tidak bertanya apa-apa dan hanya mengangguk. Saat jam menunjukkan pukul 19.30, saya meninggalkan rumah dan mengendarai mobil ke sebuah jalan kecil yang berjarak sekitar 3 km dari kantornya. Saya mematikan lampu mobil dan mengamati dari dalam kegelapan. Sekitar pukul 8, saya melihatnya keluar dari gerbang utama kantor dan berjalan cepat menuju sebuah hotel kecil di dalam gang. Tak lama kemudian, sebuah sedan perak berhenti di depannya. Hermawan turun dan membukakan pintu untuknya. Mereka saling berpandangan dan masuk bersama. Saya duduk diam. Tangan saya yang memegang setir menegang. Dan pembuluh darah di leher saya berdenyut kencang. Satu sisi dari diri saya ingin segera melompat keluar, tetapi sisi lain menahan saya dengan paksa. Saya teringat kata-kata yang saya ucapkan pada diri sendiri. Tidak perlu keributan, hanya perlu keadilan. Dan malam ini, saya tahu buktinya sudah cukup. Saya mengeluarkan ponsel, mengambil beberapa foto, lalu menyalakan mesin dan pergi dari sana. Keesokan paginya, Santi pulang dengan wajah sangat lelah dan lingkaran hitam di bawah matanya. Dia berbohong dengan lancar. Tim audit dari pusat datang, jadi aku harus bekerja sampai lewat jam 10. Saya hanya mengangguk. Aku lihat. Mendengar itu, dia terdiam, dan matanya memancarkan ketakutan. Tapi saya tidak menjelaskan lebih lanjut, hanya mengangkat gelas air, minum seteguk, lalu pergi. Sejak hari itu, saya membiarkannya dalam keadaan cemas. Tidak tahu sejauh mana saya mengetahui kebenarannya. Keraguan akan membunuh seorang pembohong dari dalam. Suatu sore, saat menjemput Dita dari sekolah, dia berkata dengan gembira,
Ayah. Ibu bilang akhir pekan ini mau ajak kita ke Pantai Anyer. Katanya pergi sama teman kantornya. Saya bertanya, teman yang mana? Anak itu ragu-ragu. Sepertinya paman yang sering telepon ibu. Saya menggenggam tangan putri. Saya sedikit lebih erat dan tersenyum ringan. Oh, mungkin cuma teman ibumu. Tapi di dalam hati, saya sudah memutuskan. Jika mereka memilih laut, maka di sanalah tempat saya akan mengakhiri segalanya. Malam itu, saat Santi sedang mandi, saya membuka ponselnya dan dengan cepat memeriksa pesannya. Percakapan terakhir dengan Hermawan tidak lagi menyakiti saya, hanya membuat saya tertawa sinis. Kamar sudah dipesan? 2 malam 3 hari. Bilang saja pada suamimu ada perjalanan dinas. Saya menyimpan semuanya, mengirimkannya ke email pribadi saya, lalu menghapus jejaknya. Kemudian, saya memesan 2 tiket kereta api ke tujuan yang sama secara online. Tiket untuk berangkat 1 hari lebih awal dari mereka. Bukan untuk menggerebek, melainkan untuk mempersiapkan panggung terakhir. Di hari keberangkatan mereka, saya berbohong harus pergi ke lokasi proyek di luar kota. Santi terlihat jauh lebih ceria dari biasanya, merias wajah dengan hati-hati dan mengemas koper dengan rapi. Dia mencium putri kami, berpesan beberapa hal, lalu menoleh ke saya, jaga makan baik-baik ya. Aku hanya pergi 2 hari. Saya menatapnya dan tersenyum tipis. Ya. Bersenang-senanglah. Hanya 2 kata singkat, tapi saya merasa dia sedikit gemetar. Dia tahu ada yang aneh dengan saya, tapi mungkin tidak tahu kenapa. Ketika taksi yang membawanya menghilang di ujung gang, saya melihat jam, lalu mengemudikan mobil ke arah yang berlawanan. Keesokan siangnya, saya sudah tiba di tempat tujuan mereka. Pantai di luar musim sepi, hampir tidak ada tamu. Saya menyewa kamar di sebuah hotel di seberang resor yang mereka pesan dan meminta tolong pada seorang resepsionis yang terlihat seperti mahasiswa. Saya memintanya untuk mengantarkan sebuah amplop ke kamar 302 tepat saat mereka check-in. Di dalam amplop itu ada beberapa foto yang saya ambil malam saat mereka bertemu di hotel, salinan pesan, dan selembar kertas kosong dengan tulisan, "Terima kasih telah mengajariku bahwa kepercayaan juga punya tanggal kedaluarsa." Saya duduk di kafe lantai bawah, mengawasi mereka check-in dari balik jendela kaca, dan beberapa menit kemudian, Santi muncul di balkon. Wajahnya pucat pasi saat membaca kertas itu. Hermawan menyusul keluar, mengambil amplop itu, dan celingukan ke sekeliling. Saya tahu mereka kebingungan. Perasaan itulah ketakutan, kebingungan, kehilangan arah yang menjadi hukuman dari saya. Sore harinya, saya berjalan di sepanjang pantai. Anginnya dingin, dan ombak bergulung dengan teratur. Di benak saya, tidak ada lagi bayangan mereka, hanya kehampaan yang terasa. Mungkin rasa sakit telah berubah menjadi ketenangan, saya tidak perlu memukul atau berteriak, kendali sudah ada di tangan saya. Saya kembali ke kamar dan menyalakan ponsel. Ada banyak panggilan tak terjawab dari Santi. Saya tidak mengangkatnya, hanya mengirim 1 baris pesan. Aku tahu semuanya. Pikirkan baik-baik apa yang sudah kamu lakukan di sana. Keesokan paginya, saya meninggalkan hotel dan pulang lebih awal. Di perjalanan, saya menerima pesan dari seorang teman yang bekerja di perusahaan Santi, Hermawan Diskors. Katanya ada yang mengirim bukti ke tim HRD. Saya tidak terkejut, hanya tersenyum. Semuanya berjalan sesuai perhitungan saya, bukan saya yang mengirimnya. Ketakutan di hati merekalah yang membuat rahasia itu tidak bisa disimpan. Mungkin seseorang di kantor melihat mereka sering bersama dan menyatukan kepingan teka-teki itu. Kebenaran tidak pernah diam. Cukup dengan 1 retakan kecil, segalanya akan runtuh dengan sendirinya. Sore hari, Santi menelepon saya. Suaranya serak. "Kamu di mana? Maafkan aku. Bisakah kita bicara di rumah?" Saya menjawab, "Aku di rumah." 2 jam kemudian, dia kembali. Wajahnya sangat kuyu, lingkaran hitam di bawah matanya. Dia berlutut dan menangis sejadi-jadinya. "Aku salah. Aku kehilangan segalanya. Tolong maafkan aku. Aku tidak punya apa-apa lagi sekarang." Saya menatapnya dari atas. Tanpa simpati, tanpa kebencian, hanya dengan dingin saya berkata, "Ini ulahmu sendiri. Tanggung sendiri."
Aku bahkan tidak perlu melakukan apa-apa. Dia memegang kaki saya dan meraung. Kamu tidak tahu. Dia berjanji padaku lalu melarikan diri. Sekarang aku dipecat dari kantor dan semua orang tahu. Saya memotongnya. Itulah harga sebuah kebohongan. Aku tidak perlu balas dendam. Kamu sudah menghukum dirimu sendiri. Dia terduduk di lantai, menangis tanpa air mata yang tersisa. Saya berdiri, menatapnya, dan berkata pelan, "Jangan kira karena aku lugu, kamu bisa melakukan apa saja. Mulai hari ini, hubungan kita selesai." Setelah itu, saya masuk ke kamar Dita dan menutup pintu. Di balik pintu, suara tangisnya terus terdengar, bercampur dengan suara rintik hujan yang mulai turun. Saya duduk di samping putri saya, mengelus rambutnya, dan menghela napas pelan. Di hati saya, tidak ada kegembiraan kemenangan, hanya kelelahan yang sunyi. Saya telah menunggu begitu lama untuk mengungkap mereka. Dan ketika saya berhasil, saya sadar, terkadang, membuat seseorang membayar harga tidak membuat siapapun bahagia. Itu hanya membuat segalanya terasa lebih hampa. Tapi bagaimanapun, kebenaran telah terungkap. Dan mulai hari ini, saya tidak akan pernah membiarkan siapapun melewati batas itu lagi. 2 hari setelah konfrontasi itu, rumah menjadi sunyi yang menakutkan. Putri saya tetap pergi ke sekolah, dan setiap sore ia berceloteh menceritakan harinya kepada saya. Santi, sejak tangisan hebatnya hari itu, mengurung diri di kamar, sering melewatkan makan. Saya tidak lagi berbicara atau bertanya apapun. Beberapa hal, semakin dibicarakan, hanya akan membuat luka semakin dalam. Saya hanya menunggunya cukup sadar untuk bisa mendengar apa yang perlu ia dengar dalam suasana yang paling tenang dan dingin. Pada hari keempat, sore hari, saya mengirim pesan, "Malam ini tetap di rumah. Ada hal terakhir yang perlu kita bicarakan." Dia membalas dengan satu kata, "Ya," disertai emoji 2 tangan yang menangkup. Saya tidak peduli pada siapa ia memohon. Saya hanya ingin menyelesaikan segalanya dengan benar. Sore hari, saya berbelanja lebih awal dan memasak beberapa hidangan sederhana. Di atas meja makan, masih ada 3 mangkuk dan 3 set sendok garpu. Putri saya, merasakan suasana yang aneh, bertanya pelan, "Ayah, kenapa ibu menangis terus?" Saya mengelus kepalanya dan memaksakan senyum. Orang dewasa terkadang juga merasa lelah, "Nak." Saya meminta Dita untuk naik ke kamarnya, mengerjakan PR, dan menutup pintu rapat-rapat. Setelah Dita pergi, saya menata meja, menuangkan sedikit anggur, dan menyalakan lilin kecil untuk suasana yang hangat. Santi keluar dari kamar tidur mengenakan gaun lama. Wajahnya pucat, ia duduk di kursi dan tidak berani menatap saya. Udara terasa berat, hanya denting sendok di mangkuk yang terdengar pelan. Saya menuangkan anggur dan mendorong gelas ke arahnya. "Minumlah. Tenangkan dirimu." Dia mengambil gelas dengan tangan gemetar. "Apa yang ingin kamu bicarakan?" Saya menjawab, "Kita bicara sebagai 2 orang yang pernah menjadi suami istri." Saya membuka laptop yang sudah saya siapkan di atas meja dan menekan tombol putar. Layar TV di dinding menyala, menampilkan gambar mereka berdua duduk di kafe, tertawa, berbicara, dan bergandengan tangan, lalu beralih ke adegan saat mereka masuk ke hotel. Foto-foto itu menangkap setiap adegan dengan jelas. Wajah Santi pucat pasi, dan ia menjatuhkan gelas anggur dari tangannya. Anggur merah tumpah di atas meja seperti noda darah. Saya masih duduk diam, berkata dengan suara tenang, "Penjelasanku tidak perlu, kebenaran tidak butuh kata-kata. Aku hanya ingin tahu, kenapa kamu memilih pengkhianatan daripada mengatakan yang sebenarnya?" Dia menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan menangis terseduh-seduh. "Aku takut. Aku bodoh. Kamu selalu dingin, dan aku merasa terabaikan." Saya memotongnya. "Apa itu alasan untuk berkhianat? Jika pernikahan hanya bisa dipertahankan dengan beberapa kata manis, maka pernikahan itu tidak layak ada." Saya mengeluarkan setumpuk dokumen dari saku jaket dan meletakkannya di depannya. "Ini surat pengalihan aset rumah dan harta bersama ke atas nama Dita. Cukup tanda tangani." Dia mengangkat kepalanya dengan ekspresi terkejut. "Kamu benar-benar ingin mengusirku?" Saya menatapnya lurus dan berkata, "Bukan mengusir. Aku memberimu kebebasan. Tapi harta ini bukan milik pembohong." Dia mengambil pena dengan tangan gemetar, air matanya jatuh di atas dokumen.
Saya melanjutkan. Aku tidak butuh uang. Aku hanya ingin menjaga kedamaian putriku. Tanda tangani. Anggap saja kamu mengembalikan apa yang pernah kamu ambil. Dia menggigit bibirnya sampai berdarah, lalu menandatangani dengan tangan gemetar. Setiap goresan pena seolah menggores luka di hati. Saya mengambil dokumen itu, memasukkannya ke dalam amplop, dan berkata pelan, mulai sekarang. Tidak ada ikatan apapun di antara kita selain Dita. Kamu boleh pergi kapanpun kamu mau. Santi mengangkat kepalanya. Air mata mengalir di pipinya. Kamu pasti sangat membenciku. Saya menjawab. Tidak. Aku hanya merasa kasihan. Dia terisak. Aku salah. Tapi aku pernah tulus mencintaimu. Aku hanya tertipu olehnya. Aku tidak tahu kamu akan mengetahui semuanya. Saya tersenyum tipis. Senyum tanpa emosi. Tidak ada yang bisa menipu orang yang tidak mau ditipu. Kamu bilang aku lugu. Tapi lugu bukan berarti buta. Dia berlutut dan memegang tangan saya. Tolong jangan tinggalkan aku. Aku akan berubah. Saya menarik tangan saya dan berdiri. Jagalah sisa harga dirimu. Kata-kata itu membungkam semua suara di ruangan itu. Tiba-tiba, bel pintu berbunyi. Saya pergi membuka pintu, dan di depannya berdiri Hermawan. Wajahnya pucat dengan tatapan cemas. Dengan suara lirih, dia berkata, Pak Budi, maafkan saya. Kedatangan saya. Saya memotongnya. Untuk apa kamu kesini? Meminta maaf, atau mencoba menyelamatkan sisa reputasimu? Dia mundur selangkah, keringat membasahi dahinya. Saya melanjutkan dengan suara datar. Aku tidak butuh permintaan maafmu. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa semua bukti pelecehanmu terhadap bawahan dan penyalahgunaan hubungan di tempat kerja sudah sampai ke tim HRD dan istriku. Dia membeku di tempat. Santi berdiri gemetar di belakang, wajahnya pucat pasi. Saya melihat mereka berdua dan berkata perlahan, aku tidak memukul atau mencaci maki. Tapi aku pastikan kalian berdua akan hidup selamanya dengan konsekuensi dari perbuatan kalian sendiri. Dia mencoba mengatakan sesuatu, tetapi saya berbalik dan menutup pintu. Pintu tertutup dengan tegas, memblokir semua suara permohonan dari belakang. Saya kembali ke meja, menuangkan segelas anggur lagi, dan meminumnya perlahan. Santi masih duduk di tempatnya dengan tatapan kosong. Tangannya masih di atas meja. Dengan suara ringan seperti angin, saya berkata, tidak ada lagi yang perlu dimarahi. Pergilah, dia berteriak. Kamu akan menyesal. Aku pernah tulus mencintaimu. Saya masih menjawab dengan tenang, orang hanya menyesal ketika kehilangan sesuatu yang berharga. Aku tidak menganggap kebohongan itu berharga. Dia berdiri, menangis tersedu-sedu, memandang sekeliling rumah untuk terakhir kalinya, lalu pergi. Suara pintu yang tertutup seperti suara tutup peti mati yang mengubur masa lalu. Saya tetap di sana untuk waktu yang lama, menatap gelas anggur yang mulai kosong. Segala sesuatu di rumah itu masih sama, tetapi terasa hampa. Foto pernikahan di dinding memantulkan cahaya lilin, dan di foto itu, kami berdua tersenyum bahagia, seolah tidak ada retakan apapun. Saya menatap foto itu begitu lama hingga saya sadar bahwa saya juga sedang tersenyum. Senyum yang menyakitkan dan lelah. Saya berdiri, memasukkan semua dokumen ke dalam laci, menguncinya, lalu mematikan lampu. Malam itu, saya berbaring mendengar suara angin yang mendesing di ujung atap. Perasaan lega yang ringan datang bersamaan dengan kehampaan. Saya telah mengakhiri sebuah pernikahan, tetapi pada saat yang sama, saya juga telah mengakhiri sebagian dari diri saya sendiri. Tidak ada kemenangan dalam pengkhianatan, hanya ada mereka yang tahu kapan harus berhenti sebelum menjadi kejam. Saya berbisik pada diri sendiri, cukup sudah. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, saya memejamkan mata dan membiarkan air mata mengalir dengan sendirinya. Keesokan paginya, rumah terasa sunyi seolah tidak pernah ada yang tinggal. Sinar matahari samar merembes melalui tirai, menyinari kursi kosong tempat Santi dulu duduk. Di atas meja makan, sekarang hanya ada 2 piring, satu besar dan satu kecil. Putri saya melihat sekeliling dan bertanya pelan. Ayah, ibu kemana? Saya terdiam sejenak. Butuh beberapa detik sebelum akhirnya bisa menjawab. Ibu pergi ke rumah nenek selama beberapa hari.
Anak itu mengangguk polos dan tidak bertanya lagi. Saya menyendokkan sesendok bubur lagi untuknya. Melihat wajah mungil itu, hati saya terasa perih. Bagaimanapun saya harus menjaga kepercayaan Dita bahwa ibunya yang ia cintai tidak menghilang secara kejam dari dunia ini. Kesalahan orang dewasa tidak boleh menghancurkan masa kecil seorang anak. Selama beberapa hari berikutnya, saya sibuk dengan pekerjaan dan mengurus Dita, tetapi ada kekosongan di hati saya yang tidak bisa terisi. Malam hari, saat Dita tidur, saya akan duduk di ruang tamu dan melihat sekeliling rumah. Semuanya terasa sunyi yang menakutkan, dan noda anggur dari malam perpisahan itu masih ada di atas meja. Saya menyentuh noda anggur yang sudah mengering itu. Di benak saya, terngiang suara isak tangis Santi. "Kamu pasti sangat membenciku." Saya pikir saya akan merasa lega setelah mengusirnya, tetapi nyatanya saya hanya merasa lelah. Hal yang paling menyakitkan ketika seseorang dikhianati bukanlah kehilangan cinta, melainkan kehilangan kepercayaan pada perasaan diri sendiri. Saya pernah percaya sepenuhnya pada Santi, dan sekarang kepercayaan itu hilang, meninggalkan ruang dingin yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Suatu sore, saya menerima pesan anonim. "Pak Budi, terima kasih telah membuat saya mengetahui sifat asli suami saya." Nomornya tidak dikenal, tetapi saya langsung tahu itu adalah istri Hermawan. Saya hanya membalas, "Sama-sama. Semua orang berhak tahu kebenaran." Beberapa hari setelah pesan itu, saya mendengar kabar bahwa Hermawan dipecat dari perusahaannya dan istrinya mengajukan gugatan cerai. Santi, menurut teman-temannya, dipindahkan ke departemen lain dan dijauhi oleh rekan-rekannya, tidak ada yang mau berbicara dengannya. Orang yang dulu berjalan dengan angkuh mengenakan sepatu hak tinggi, kini berjalan menunduk di koridor, menghindari tatapan orang. Saya tidak tertawa. Saya tidak merasa puas, segalanya terjadi seperti hukum keadilan yang alamiah. Yang saya inginkan bukanlah balas dendam, melainkan agar mereka melihat sendiri akibat dari perbuatan mereka. Suatu malam, telepon berdering. Itu Santi. Saya menatap layar lama sekali sebelum akhirnya menekan tombol jawab. Suaranya serak. "Sayang, bisakah aku bertemu Dita?" Saya diam. Dia melanjutkan. "Maafkan aku. Aku sudah kehilangan segalanya. Aku hanya ingin melihat wajah Dita sebentar saja." Saya menjawab singkat. "Dita sudah tidur." Kemudian suaranya berubah menjadi isak tangis. "Tolong jangan membenciku. Aku salah. Aku tertipu olehnya. Dan dia meninggalkanku. Aku tidak punya apa-apa lagi sekarang." Saya memotongnya. "Tidak ada yang bisa menipu orang yang tidak mau ditipu. Kamu harus bertanggung jawab atas pilihanmu." Setelah itu, saya menutup telepon. Dalam kegelapan, hati saya masih terasa sakit. Suka atau tidak, wanita itu pernah menjadi bagian dari hidup saya. Keesokan harinya, sebuah paket datang. Di dalam kotak itu ada jam tangan yang saya berikan sebagai hadiah ulang tahun pernikahan ke-10, bersama dengan secarik catatan. "Aku tidak pantas menyimpannya. Tolong jangan membenciku. Izinkan aku bertemu Dita sekali saja." Saya membaca catatan itu dan melipatnya. Saya tidak membalas atau mengembalikannya. Saya tahu, jika saya mengizinkannya bertemu sekarang, segalanya hanya akan menjadi lebih rumit. Putri saya mulai melupakan hari-hari yang penuh gejolak. Saya tidak ingin masa lalu menyeretnya kembali ke dalam lumpur keruh itu. 3 minggu berlalu, hujan deras turun setiap hari. Suatu malam, saat saya sedang membaca dokumen, telepon berdering, suara seorang wanita yang tidak dikenal. "Apakah ini dengan Pak Budi? Saya perawat dari UGD Rumah Sakit Harapan. Ada pasien bernama Santi yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Beliau meninggalkan nomor Anda sebagai kontak darurat." Saya membeku di tempat dan menjatuhkan ponsel. Dalam sekejap, semua kemarahan di dalam diri saya lenyap. Saya mengenakan mantel dan mengendarai mobil di tengah malam menembus hujan. Saat tiba di rumah sakit, bau desinfektan dan udara lembab menusuk hidung. Di atas ranjang, Santi terbaring tak bergerak. Wajahnya pucat, kepalanya diperban, tangannya penuh luka gores. Saat saya mendekat, seorang dokter berkata, "Dia jatuh dari sepeda motor. Untungnya hanya luka memar dan pingsan karena kehilangan banyak darah." Saya menghela napas panjang, rasa lega dan kesedihan datang bersamaan. Saya bertanya pelan,
Apakah dia sudah sadar? Perawat menjawab, belum. Tapi sebentar lagi akan sadar. Saya berdiri diam di samping tempat tidur, menatap wanita yang pernah membuat saya begitu menderita. Di bawah perban putih, wajah itu terlihat sangat rapuh dan kecil. Saya ingin marah, ingin berbalik pergi, tetapi entah kenapa tangan saya malah merapikan ujung selimut dan menyelimutinya sedikit lebih tinggi. Mungkin, kebencian dan belas kasihan hanya berbeda tipis. Saya keluar dari ruangan, pergi ke bagian administrasi, dan membayar biaya perawatan. Tangan saya sedikit gemetar saat menandatangani. Saya tidak ingin ada yang tahu bahwa saya yang membayarnya, jadi di kolom hubungan, saya hanya menulis kenalan. Di perjalanan pulang, hujan masih turun deras, cahaya lampu jalan memburam di balik tetesan air di kaca mobil. Saya bertanya pada diri sendiri mengapa saya melakukan itu. Mungkin karena saya tidak pernah berharap dia mati. Saya hanya ingin dia hidup untuk menyadari nilai dari apa yang telah ia hilangkan. Keesokan paginya, telepon berdering. Suara perawat. Bu Santi sudah sadar. Dia bertanya siapa yang membawanya ke rumah sakit. Saya bilang ada seorang bapak yang hanya membayar tagihan lalu pergi. Saya terdiam sejenak, lalu berkata, "Terima kasih. Tolong jangan sebutkan nama saya." Setelah menutup telepon, hati saya terasa lebih ringan. Seperti baru saja meletakkan batu besar yang sudah lama saya pikul. Saya membuka pintu dan melihat senyum cerah putri saya yang sedang belajar. Saya tiba-tiba sadar. Dalam hidup ini, ada jauh lebih banyak hal yang harus dilindungi daripada yang telah hilang. Sore harinya, hujan turun lagi, saya berdiri di bawah teras, mendengarkan suara tetesan air. Di hati saya, tidak ada lagi kemarahan atau belas kasihan, hanya ketenangan sunyi dari seseorang yang telah melewati badai. Saya tahu suatu saat nanti Santi akan datang lagi. Tapi saat kami bertemu lagi, saya tidak akan lagi menjadi pria yang penuh amarah. Saya hanya akan mengatakan satu hal padanya, pengampunan itu perlu, bukan karena kamu pantas mendapatkannya, tetapi demi kedamaianku sendiri. Namun, hari itu, saya belum siap untuk mengatakannya. Saya diam-diam menutup pintu, membuat secangkir teh hangat, dan memandangi hujan yang mengalir di atap. Seolah semua dosa sedang dibersihkan oleh tetesan air hujan. 3 hari kemudian, Santi keluar dari rumah sakit. Kabar itu saya dapat dari pesan seorang teman kami. Santi sudah keluar, katanya, sekarang menyewa kamar kos di dekat kantor lamanya. Saya membaca pesan itu dan meletakkan ponsel tanpa membalas. Saya pikir hati saya sudah tenang. Tetapi masih ada sedikit rasa perih di sudut hati. Mungkin kenangan 10 tahun tidak mudah memudar, sekeras apapun kita mencoba melupakannya. Malam itu, saya memperhatikan putri saya mengerjakan PR. Tulisan tangannya sangat mirip dengan ibunya, lembut dan sedikit miring ke kanan. Saya tiba-tiba berpikir, pengkhianatan orang dewasa tidak bisa menghapus jejak seorang ibu di hati anaknya, dan saya harus menerima itu sebagai bagian yang wajar. Saya tidak bisa memaksa putri saya untuk melupakan ibunya. Saya hanya bisa mengajarinya bahwa cinta tidak sama dengan kebutaan. Suatu sore, saat saya sedang membereskan pekerjaan di bengkel kecil saya, terdengar suara dari belakang. "Mas Budi." Saya berbalik dan melihat Santi berdiri di sana. Dia membawa sebuah tas kecil, tubuhnya kurus dan penampilannya lusuh. Dia tersenyum samar dan berkata dengan suara bergetar, "Aku hanya ingin bertemu sebentar." Saya tidak menjawab, berbalik, dan melanjutkan pekerjaan saya. Dia berdiri diam sejenak, lalu berkata, "Aku tahu aku tidak pantas, tapi aku ingin minta maaf, dan aku juga rindu Dita." Saya berhenti bekerja dan menatapnya. Sesaat, wanita di depan saya tidak lagi terlihat seperti pengkhianat beberapa bulan lalu, melainkan sebagai seseorang yang telah kehilangan segalanya. "Dita baik-baik saja, tapi dia belum siap bertemu denganmu. Pergilah," kata saya perlahan. Dia menunduk dan menggenggam kedua tangannya dengan erat. Apakah kamu masih membenciku?" Saya menjawab, "Aku tidak membencimu. Aku hanya tidak mengasihanimu." Dia terdiam lama, lalu berkata lirih, "Maafkan aku telah membuatmu kehilangan kepercayaan dan cintamu. Aku sedang membayarnya. Setiap pagi saat aku membuka mata, rasanya hampa. Aku hanya ingin menebusnya sedikit saja." Saya berbalik.
tidak ingin mendengarkan lebih lanjut. Saat dia meninggalkan bengkel, gerimis mulai turun. Saya melihat punggungnya yang basah kuyup di tengah hujan, dan hati saya terasa berat. Saya tidak lagi marah, tetapi saya juga tidak bisa bersimpati. Beberapa luka, meskipun sembuh, akan meninggalkan bekas yang akan terasa sakit setiap kali disentuh. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Di kepala saya, kata-katanya terus terngiang. Aku hanya ingin menebusnya sedikit saja. Saya bertanya pada diri sendiri, bisakah seseorang benar-benar menebus dosanya setelah semuanya hancur berkeping-keping? Memaafkan itu mudah, tetapi melupakan itu mustahil. Saya teringat malam-malam bahagia kami sebagai suami istri. Dia sering bersandar di bahu saya dan berbisik, "Sayang, jangan pernah tinggalkan aku." Saat itu saya hanya tersenyum. Saya tidak pernah bermimpi bahwa janji yang saya pegang akan dikhianati oleh orang yang mengucapkannya. Mengingatnya sekarang, hanya terasa kekosongan yang dingin. Keesokan paginya, sebuah pesan masuk dari Santi. "Terima kasih tidak mengusirku. Aku tidak meminta untuk kembali. Aku hanya ingin bertemu Dita sekali saja, saat kamu merasa sudah tidak apa-apa." Saya membaca pesan itu dan menghapusnya. Saya tidak ingin membalas. Saya takut hanya dengan satu balasan. Masa lalu akan kembali membelenggu saya seperti rantai. Saya dan putri saya butuh ketenangan. Tapi jauh di lubuk hati, saya tahu. Suatu saat nanti, putri saya akan bertanya, "Ayah, kenapa ibu tidak pulang?" Dan saya tidak akan bisa menghindari pertanyaan itu selamanya. Sore itu, saat menjemput Dita dari sekolah, dia membawa selembar gambar di tangannya. Dia berteriak dengan bangga, "Ayah, aku menggambar keluarga kita. Ada ayah, aku, dan ibu." Saya melihat gambar sederhana itu, hanya beberapa goresan krayon, tetapi tenggorokan saya tercekat. Saya bertanya, "Kamu masih ingat ibu?" Putri saya mengangguk, "Tentu saja. Aku bahkan bermimpi ibu pulang dan memasak untuk kita." Saya mengelus kepalanya dan memaksakan senyum. Ibu pasti senang sekali mendengarnya. Malam itu, saya berpikir lama. Akhirnya saya membuat keputusan. Sudah saatnya putri saya bertemu ibunya. Setidaknya sekali, agar citra ibunya tidak benar-benar hilang dari benaknya. Keesokan harinya, saya mengirim pesan ke Santi. "Sabtu sore, jam 3 di kafe dekat danau. Kamu bisa bertemu Dita." Dia langsung membalas, "Terima kasih. Terima kasih banyak. Aku janji hanya akan bertemu sebentar." Saya tidak membalas. Hati saya campur aduk antara khawatir pada putri saya, dan takut saya sendiri akan luluh. Pada hari yang dijanjikan, saya membawa Dita ke kafe. Santi sudah duduk di sana. Dia mengenakan kemeja putih yang rapi, rambutnya diikat rapi, dan wajahnya tanpa riasan terlihat sangat polos dan rapuh. Saat Dita melihat ibunya, dia berhenti sejenak, lalu berlari dan memeluknya. "Ibu." Panggilan itu membuat semua mata di kafe tertuju pada kami. Santi memeluk Dita dengan tangan gemetar. Air matanya jatuh di atas kepala mungil putrinya. Saya berdiri diam beberapa langkah dari mereka. Dita berceloteh tentang sekolahnya dan bertanya mengapa ibunya sudah lama tidak pulang. Santi berkata sambil terisak, "Maafkan ibu, nak. Ibu harus bekerja di tempat yang jauh, tapi ibu selalu memikirkan Dita." Anak itu tersenyum polos. "Tidak apa-apa, Bu. Aku tahu ibu sayang padaku." Saya melihat pemandangan itu. Dada saya terasa sesak. Satu sisi hati saya masih ingin membenci wanita itu, tetapi sisi lain tidak bisa. Bagaimanapun, dia adalah ibu dari putri saya. Menjelang akhir pertemuan, Santi menoleh ke arah saya dan menunduk. "Terima kasih sudah memberiku kesempatan ini. Ini untuk Dita." Saya mengangguk, dia menggigit bibirnya. "Aku tahu, aku harap kamu dan Dita selalu damai." Setelah itu, dia pergi. Punggungnya yang kecil perlahan menghilang di ujung jalan yang cerah. Sore harinya, Dita bertanya, "Ayah, apakah ibu akan tinggal bersama kita lagi?" Saya menggeleng pelan. "Tidak, nak. Ibu punya kehidupannya sendiri, tapi ibu tetap sayang padamu." Anak itu menunduk diam, lalu berbisik, "Asalkan aku tahu ibu masih sayang padaku, itu sudah cukup." Mendengar itu, saya hampir menangis, tetapi saya hanya memeluk putri saya dan berkata pelan, "Ayah juga sayang padamu."
Dan kita akan selalu bersama. Malam itu, saya pergi ke balkon dan memandangi lampu-lampu di kejauhan. Di hati saya, tidak ada lagi kebencian, hanya ketenangan dari seseorang yang telah melewati badai. Saya sadar. Pengampunan tidak mengubah masa lalu, tetapi membuat masa kini terasa lebih ringan. Saya berkata pada diri sendiri, tidak ada lagi yang hilang. Setidaknya aku masih punya putriku dan kedamaian hati. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, saya merasakan hati saya benar-benar tenang. Saya pikir setelah pertemuan itu, semuanya akan berakhir. Santi menghilang dari kehidupan saya dan Dita. Tidak ada telepon, tidak ada pesan. Waktu berlalu, kalender berganti, dan hidup perlahan kembali tenang. Saya fokus pada pekerjaan, mengembangkan bengkel kecil saya, dan mendapatkan beberapa kontrak perbaikan lagi. Kehidupan kami berdua sederhana namun hangat. Setiap malam, Dita akan duduk di samping saya dan bercerita tentang sekolahnya, cerita-cerita kecil yang dulu tidak pernah saya perhatikan. Mungkin ketenangan terkadang datang dari tawa seorang anak yang terdengar di rumah yang kosong. Namun, ketenangan sejati tidak pernah mudah dipertahankan. Suatu sore, saat saya sedang bekerja, telepon berdering. Nomor tidak dikenal. Saat saya angkat, terdengar suara seorang wanita yang panik. "Apakah ini Pak Budi? Saya teman Santi. Santi pingsan di jalan dan sekarang ada di rumah sakit." Saya membeku di tempat, melempar pekerjaan saya, dan langsung bergegas pergi. Kepala saya kosong, hanya ada satu pikiran. Bagaimanapun, aku tidak bisa membiarkan ibu dari putriku meninggal sendirian di jalan. Saat saya tiba, hari sudah mulai gelap. Di UGD, Santi terbaring tak bergerak. Wajahnya kuyu, tubuhnya sangat kurus hingga hampir tidak dikenali. Dokter mengatakan dia pingsan karena kelelahan dan gula darah rendah, sudah beberapa hari tidak makan dengan benar. Mendengar itu, saya merasa hampa. Saya bertanya, apa yang dia kerjakan selama ini? Perawat menjawab, saya dengar dia bekerja sebagai pedagang kaki lima dan paruh waktu di restoran. Saya kehilangan kata-kata, hanya berdiri diam. Orang yang pernah mengkhianati saya kini hidup seperti orang yang paling malang. Saya tidak merasa senang atau kasihan. Hanya kekosongan yang menyumbat dada. Santi sadar larut malam. Melihat saya, matanya membelalak dan dengan suara lemah ia berkata, "Kenapa kamu di sini?" Saya menjawab, "Aku datang untuk membayar tagihan rumah sakit dan pergi. Jangan bicara apa-apa lagi." Dia memegang tangan saya dan menangis. "Aku tidak pantas mendapatkan perhatianmu. Tapi terima kasih. Terima kasih banyak." Saya melepaskan tangannya dan berbalik. "Istirahatlah. Setelah sehat, keluarlah dari rumah sakit." Saya tidak tinggal, hanya meminta perawat untuk menjaganya, meninggalkan sejumlah uang, dan pulang diam-diam. Di luar, gerimis turun, dan cahaya lampu jalan berkelip, tetesan hujan terasa dingin di baju saya. Saya tidak mengerti mengapa saya datang. Mungkin karena sebagian dari kenangan itu masih ada, atau mungkin hanya karena saya takut putri saya akan mendengar kabar bahwa ibunya meninggal di jalan. 2 hari kemudian, Santi keluar dari rumah sakit, dan saya menerima pesan, "Terima kasih atas bantuanmu, aku tidak akan mengganggumu lagi. Semoga kamu dan Dita selalu damai." Saya membaca pesan itu dan menghapusnya. Saya pikir semuanya sudah selesai. Tetapi takdir sepertinya belum mau melepaskan kami. Suatu malam, saat saya sedang makan malam dengan putri saya, terdengar ketukan di pintu. Saat saya buka, Santi berdiri di sana. Dia membawa sebuah koper. Pakaiannya lusuh, matanya merah dan bengkak. Dia berkata pelan, "Maaf datang seperti ini, tapi aku tidak punya tempat tujuan. Tolong izinkan aku bertemu Dita sebentar saja." Saya menatapnya lama. Angin meniup rambutnya yang berantakan, air matanya mengalir. Saya ingin mengatakan tidak, tetapi saya melihat mata Dita yang berbinar menatap dari belakang saya. "Ibu?" Anak itu berlari dan memeluk Santi. Mau tidak mau, saya terdiam, menyaksikan ibu dan anak itu berpelukan dan menangis. Dalam pemandangan itu, akal sehat saya masih ingin menolak, tetapi hati saya luluh. Saya akhirnya berkata, "Baiklah, masuklah. Tapi jangan berpikir untuk tinggal."
Santi duduk di ruang tamu, memandang sekeliling rumah yang familiar dengan tatapan rindu. Dia berkata lirih, "Aku rindukan tempat ini. Setiap sudutnya. Aku benar-benar salah. Aku terus berpikir, jika saja aku tidak serakah, keluarga kita pasti masih utuh seperti dulu." Saya menjawab, "Sekarang tidak ada gunanya mengatakan apapun. Pikirkan saja Dita." Dia mengangguk, menatap Dita dengan penuh kasih. Anak itu berceloteh. Dan Santi, di antara air matanya, sesekali tersenyum dan mendengarkan dengan saksama. Pemandangan itu menyakiti saya, tetapi juga membuat hati saya terasa ringan. Setelah Dita tidur, dia mendekati saya. "Aku tahu kamu tidak akan pernah memaafkanku. Tapi terima kasih sudah mengizinkanku melihat Dita lagi." Saya berkata, "Istirahatlah, tidurlah malam ini dan pergilah besok pagi." Dia menunduk. "Baik." Tengah malam, saat saya pergi ke balkon, saya melihatnya duduk di bawah cahaya lampu, memeluk Dita. Tatapannya begitu lembut, seperti saat dia masih menjadi seorang ibu di masa lalu. Saya mengawasinya diam-diam tanpa suara. Mungkin untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, saya tidak lagi merasakan kebencian. Keesokan paginya, Santi bangun lebih awal, membersihkan meja makan, dan memasak bubur untuk Dita. Saat saya keluar, dia tersenyum samar. Aku ingin membuatkan sarapan terakhir. Saya duduk, memperhatikan putri saya makan dengan lahap, dan merasakan kehangatan yang aneh. Setelah makan, dia membawa Dita keluar pintu, mencium keningnya dengan ringan, dan menangis. "Ibu pergi ya, Nak. Belajar yang rajin dan jadi anak baik." Anak itu memegang tangannya. "Ibu, jangan pergi." Santi menoleh ke arah saya dan berkata pelan, "Jangan khawatir. Aku tidak akan mengganggu. Aku hanya ingin Dita ingat bahwa ibunya masih hidup." Dia berbalik dan berjalan perlahan, menyusuri gang kecil. Saya berdiri lama, mengawasinya sampai sosoknya benar-benar hilang. Hari itu langit mendung dan dingin, angin bertiup kencang, dan daun-daun kering beterbangan. Saya tiba-tiba merasakan dada saya sesak. Perasaan dari seseorang yang hanya memaafkan separuh. Tidak ada lagi kebencian, tetapi juga belum menemukan kedamaian. Sore hari, saat menidurkan Dita, dia bertanya, "Ayah, apakah ibu akan datang lagi?" Saya mengelus kepalanya pelan dan berkata lirih, "Ibu harus bekerja jauh, Nak. Tapi ibu sangat sayang padamu." Anak itu mengangguk dan memejamkan mata. Saya duduk di sampingnya, melihatnya tertidur, tetapi saya sendiri tidak bisa tidur. Di luar, angin masih menderu, menciptakan suara yang panjang dan dingin. Jauh di lubuk hati, saya tahu, sekeras apapun saya mencoba melupakan, bayangan wanita itu akan tetap menjadi bagian dari hidup saya. Bagian yang hancur, tetapi tidak bisa dihapus. Saya berbisik, "Semoga kamu hidup dengan baik." Dan dengan itu, saya berjanji untuk menutup pintu masa lalu dan tidak akan pernah membukanya lagi. Tetapi jauh di lubuk hati, saya tahu, beberapa pintu, meskipun ditutup, akan menyisakan celah yang cukup untuk cahaya kenangan merembes masuk, tidak membiarkan hati seseorang benar-benar damai. Seminggu setelah kepergian Santi, saya masih sering melamun. Setiap pagi saat bercermin, saya berhadapan dengan mata saya sendiri yang lelah dan kosong. Seperti seseorang yang telah melewati badai besar, tetapi belum menyadari bahwa ia selamat. Kehidupan kami berdua terus berjalan. Pagi mengantar Dita ke sekolah, pergi ke bengkel, lalu malam hari pulang bersama, makan, menonton TV, tertawa. Dari luar, tampak damai, tetapi jauh di lubuk hati, saya tahu saya belum benar-benar tenang. Kekosongan itu terasa seperti berdiri di atas perahu di tengah sungai. Airnya tenang, tetapi hati masih bergejolak. Suatu Sabtu sore, setelah mengantar Dita ke les menggambar, saya mampir ke kafe kecil yang sudah familiar. Saya memilih tempat duduk di dekat jendela yang menghadap ke jalan. Tempat yang sama di mana saya dan Santi pernah duduk bersama sebelum menikah. Kopi saya mulai dingin, tetapi saya tidak meminumnya seteguk pun. Tiba-tiba, telepon berdering. Nomor tidak dikenal. Tetapi secara naluriah hati saya berdebar. Saat saya angkat, terdengar suara seorang wanita yang lembut.
Apakah ini Pak Budi? Saya dokter dari rumah sakit kota. Ada pasien bernama Santi. Beliau ingin bertemu Anda. Saya terdiam beberapa detik, lalu menjawab, saya akan segera ke sana. Saat tiba di rumah sakit, koridor terasa kosong dan dingin. Bau desinfektan bercampur dengan suara monitor detak jantung yang berirama, membuat hati saya terasa berat. Santi terbaring di tempat tidur. Wajahnya pucat, matanya sayu, dan tangannya masih terpasang infus. Melihat saya, dia tersenyum samar. Kamu datang. Saya duduk di kursi, tidak menatapnya langsung, dan bertanya, ada apa lagi? Dia menjawab pelan, mungkin karena terlalu banyak bekerja. Tubuhku lemah dan pingsan. Dokter bilang aku harus istirahat untuk sementara waktu. Saya menghela napas, kenapa kamu tidak menghubungi orang lain? Dia menatap langit-langit dan berkata dengan suara sedih, aku tidak punya siapa-siapa lagi untuk dihubungi. Saya terdiam, keheningan yang panjang dan berat menyelimuti ruangan. Di luar, tetesan hujan jatuh di atap seng. Setelah beberapa saat, Santi berkata pelan, Mas Budi, aku tahu aku tidak pantas mendapatkan perhatianmu, tapi terima kasih sudah datang. Kukira kamu tidak akan mau melihat wajahku lagi. Saya menjawab, aku datang karena tanggung jawab. Bukan karena perasaan, kamu Ibu Dita, jadi aku tidak bisa pura-pura tidak tahu. Dia mengangguk dan tersenyum lemah. Meski begitu, mendengarmu berkata begitu membuat hatiku sedikit lega. Saya berdiri untuk membeli bubur dan obat. Saat kembali, dia sudah tertidur. Melihat wajahnya, saya tidak lagi melihat wanita yang berkhianat, melainkan seseorang yang pernah menjadi bagian dari masa lalu, tetapi kini hanya menyisakan bayangan samar. Saya meletakkan kotak bubur di meja, pergi ke bagian administrasi, dan membayar semua biaya perawatan. Petugas kasir bertanya, apakah Anda ingin meninggalkan nama? Saya menggeleng. Tidak perlu. Saat keluar dari rumah sakit, hujan sudah reda, dan sinar matahari sore terasa hangat. Saya menatap langit, merasa hati saya sedikit lebih tenang. Keesokan harinya, di bengkel, sebuah pesan masuk, terima kasih lagi atas bantuanmu. Aku tahu kamu yang membayar tagihan rumah sakit, tidak ada lagi yang ingin kukatakan, tapi semoga kamu selalu damai. Saya tidak membalas, tetapi malam itu, saya mengeluarkan sebuah foto lama dari laci. Foto kami bertiga saat berlibur ke puncak bertahun-tahun lalu, saat itu Santi tersenyum cerah, dan saya menggendong Dita. Kebahagiaan saat itu begitu sederhana, sehingga melihatnya lagi sekarang terasa jauh dan menyakitkan. Saya memasukkan foto itu kembali dan menutup laci, seolah menutup satu pintu kenangan. Seminggu kemudian, saya tidak sengaja bertemu Santi di pasar subuh. Dia sedang menjual bunga. Duduk di sudut pasar, dengan gerakan tangan yang familiar, ia merangkai buket bunga. Pakaiannya lusuh di bagian bahu, tangannya kotor oleh getah bunga, tetapi senyumnya tetap lembut. Dia melihat saya, sedikit terkejut, lalu berdiri dan menyapa, Mas Budi. Saya mengangguk dan bertanya, kamu bekerja di sini? Dia tersenyum. Iya. Baru mulai beberapa waktu lalu, ada kakak kenalan yang kasihan dan mengizinkanku ikut jualan. Saya menatapnya, ingin mengatakan sesuatu tetapi urung. Dia melanjutkan, aku baik-baik saja. Jangan khawatir, aku hanya berharap kamu tidak marah lagi. Saya menjawab, aku tidak marah. Apa gunanya marah? Hiduplah dengan baik. Dia mengangguk, matanya berkaca-kaca. Terima kasih. Saya berbalik pergi, tetapi saya bisa merasakan tatapannya mengikuti saya dari belakang. Malam itu, saya berpikir lama. Saya sadar, seseorang baru bisa benar-benar tenang ketika ia melepaskan hal-hal yang pernah melukainya. Saya tidak lagi ingin Santi menderita, dan saya juga tidak ingin melihatnya merendahkan diri. Hukuman sudah cukup, dan sekarang saatnya mengakhirinya dengan kebaikan. Keesokan harinya, saya mampir ke pasar untuk membeli beberapa barang dan menuju ke kios bunga tempatnya bekerja. Dia tampak terkejut melihat saya. Saya berkata, aku hanya lewat dan ingin membeli bunga untuk Dita. Dia tersenyum, dengan hati-hati membungkus bunga, lalu memberikan secari kertas kecil. Tadinya aku mau mengirim ini padamu. Ini pengumuman lowongan kerja di sekolah dasar dekat rumah kita. Mereka butuh pustakawan.
Kalau tidak keberatan, bisakah kamu membantuku memasukkannya? Saya mengambil kertas itu, melihat tulisan tangannya yang miring dan familiar, lalu berkata pelan, "Baiklah, akan kusampaikan." Saat saya pergi, saya mendengar panggilannya yang lirih dari belakang. "Terima kasih." Di perjalanan pulang, saya tiba-tiba merasa hati saya jauh lebih ringan. Mungkin, jauh di lubuk hati, saya sudah memaafkannya. Bukan karena dia pantas, tetapi karena saya tidak ingin lagi hidup dalam kenangan kelam. Sore hari, saya meletakkan buket bunga yang dijual Santi di dalam vas di tengah meja makan. Dita melihatnya dan bersorak, "Ayah, bunganya cantik sekali." Saya tersenyum. "Ibumu yang menjualnya." Anak itu menatap saya dan tersenyum cerah. "Berarti ibu masih ingat aku, kan, ayah?" Saya mengangguk. "Ya, ibumu masih ingat." Malam itu, saya duduk di balkon, memandangi bunga yang bergoyang ditiup angin. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, saya merasakan hati saya benar-benar tenang. Pengampunan tidak menghapus masa lalu, tetapi membuat jalan ke depan terasa tidak terlalu berat. Saya diam-diam memejamkan mata, mendengarkan suara angin, dan berkata pada diri sendiri, semua sudah berlalu. Budi, menyimpan dendam hanya akan membuatmu lebih menderita. Dan pada saat itu, saya tahu badai di hati saya benar-benar telah reda. Setelah memasukkan lamaran kerja Santi, saya tidak bertemu dengannya lagi selama lebih dari 2 minggu, semuanya kembali ke ritme semula. Pagi-pagi bangun, mengantar Dita ke sekolah, lalu bekerja di bengkel sampai sore. Namun, ada perasaan baru yang ringan menyelinap ke dalam hati saya. Perasaan ringan seperti asap, bukan dendam atau kasihan, hanya ketenangan yang bercampur sedikit simpati. Saya berpikir, setiap orang yang pernah jatuh, butuh kesempatan untuk bangkit kembali, dan saya ingin percaya bahwa Santi cukup kuat untuk bangkit. Suatu sore, saat saya sedang mengelas rangka besi di halaman, sebuah nomor tak dikenal menelepon. Di seberang sana, terdengar suara seorang wanita yang familiar namun hati-hati. "Mas Budi, maaf menelepon." "Aku." "Diterima. Pihak sekolah memberiku masa percobaan selama sebulan. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih." Saya meletakkan alat saya, menyeka keringat, dan menjawab, "Baguslah, bekerjalah dengan baik. Jangan sampai membuat orang lain mengasihanimu." Suaranya bergetar. "Iya, aku akan melakukannya. Aku tidak berharap apa-apa selain hidup dengan benar." Saya tidak berkata apa-apa lagi dan menutup telepon. Tetapi saat saya mengangkat kepala, langit senja tampak lebih cerah dari biasanya. Mungkin, terkadang kebaikan kecil bisa membuka jendela baru bagi kedua belah pihak. Selama beberapa hari berikutnya, Santi menepati janjinya, tidak ada telepon atau pesan. Hanya sesekali Dita bercerita, "Ayah, tadi di sekolah ada guru yang memuji tulisanku. Katanya bagus. Namanya Bu Santi. Mirip ibu." "Ya." Saya tersenyum lembut dan berkata, "Mungkin hanya namanya yang sama." Tapi di dalam hati, saya tahu persis siapa dia. Saya tidak ingin putri saya tahu terlalu dini. Saya takut luka yang belum sembuh akan terbuka lagi. Meskipun begitu, mendengar putri saya berkata ia mirip ibunya, ada sedikit kehangatan di sudut hati saya. Suatu Sabtu sore, saya menjemput Dita lebih awal dari sekolah, dan saat itulah saya melihatnya. Santi sedang berdiri di halaman sekolah, memegang setumpuk buku. Dia melihat saya, tersenyum samar, dan mengangguk. Saya balas mengangguk. Tidak ada kata-kata, tetapi di antara kami ada pemahaman diam-diam. Dita berlari ke arahnya. "Bu Guru." Santi berjongkok, mengelus kepala putri saya, dan berkata, "Dita anak pintar, ya, pulanglah dengan ayahmu." Pemandangan itu begitu biasa, tetapi bagi saya terasa luar biasa. Saat kami berjalan pulang, Dita berkata, "Bu Santi baik sekali, ayah. Dia suka bercerita dan meminjamkan buku. Aku suka sekali dengan bu guru itu." Saya mendengarkan dalam diam, perasaan yang tak terlukiskan tumbuh di hati saya. Mungkin, takdir tidak memberi kami kesempatan untuk memulai kembali, tetapi memberi kami kesempatan untuk saling memandang dengan tenang. Tanpa dendam, saya menatap foto keluarga yang tergantung di dinding.
Saya sadar senyum di masa lalu itu tidak lagi menyakiti saya. Itu hanya menjadi sepotong kenangan. Suatu minggu pagi, Santi mengirim pesan. Bolehkah aku bertemu Dita? Aku hanya ingin mengajaknya ke taman. Kalau kamu mau, kamu juga boleh ikut. Saya berpikir lama, lalu setuju. Saat saya memberitahu Dita, matanya berbinar. Benarkah, Ayah? Aku pergi bersama ibu? Saya mengangguk. Ya, hanya jalan-jalan saja. Anak itu tersenyum lebar dan memeluk leher saya. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, tawa itu memenuhi seluruh rumah. Siang itu, taman ramai, anak-anak berlarian, dan sinar matahari keemasan membentang panjang di atas rumput. Santi duduk di bangku, membawa beberapa makanan ringan. Dita berceloteh sambil makan, dan kami hanya mendengarkan dalam diam. Sesekali, pandangan Santi bertemu dengan pandangan saya, lalu ia menunduk lagi. Saya tidak menghindar atau membuang muka, hanya bersikap tenang seperti pada seorang kenalan lama. Saat Dita berlari bermain, dia berkata pelan, "Terima kasih sudah memberiku kesempatan ini. Aku tidak berharap untuk kembali. Aku hanya ingin berada di dekat Dita sedikit lebih lama." Saya menjawab, "Aku tahu. Aku setuju bukan karena kamu, tapi karena Dita. Dita butuh seorang ibu." Meskipun dari jauh, dia mengangguk, matanya sedikit berkaca-kaca. Tetapi ia cepat-cepat menyekanya agar saya tidak melihat. Di perjalanan pulang, Dita tertidur bersandar di bahu saya, senyum masih tersungging di bibirnya. Saya menoleh ke samping. Santi berjalan sejajar, kedua tangannya saling bertaut, melangkah perlahan. Cahaya lampu jalan yang kuning menyinari rambutnya, membuat wajahnya tampak lebih lembut. Tidak ada lagi penampilan menderita seperti dulu. Di pertigaan jalan, dia berhenti dan berkata pelan, "Aku ke arah sini, terima kasih untuk sore yang membahagiakan ini." Saya mengangguk. "Hati-hati." Dia tersenyum, menunduk, dan berbalik. Kali ini, saya memandangi punggungnya tanpa rasa berat. Hanya dengan sedikit penyesalan atas apa yang telah hilang. Malam itu, saya terjaga sampai larut. Suara angin yang menyapu jendela mengingatkan saya pada malam saat saya pertama kali menemukan pengkhianatan itu. Perasaan tercekat dan jantung yang memberat. Sekarang, kenangan itu masih ada, tetapi tidak lagi menyakiti saya. Saya sadar. Seseorang baru benar-benar tumbuh ketika ia bisa melihat kembali penderitaannya tanpa berusaha membalas. Memaafkan orang lain sebenarnya adalah cara untuk memaafkan diri sendiri. Saya berkata pada diri sendiri, "Santi, aku memaafkanmu bukan untukmu, tapi agar aku bisa melangkah maju." Keesokan harinya, saat mengantar Dita ke sekolah, saya melihat Santi sedang menyiram tanaman di halaman. Dia mengangkat kepala, tersenyum samar, dan menyapa. Saya mengangguk dan mengantar Dita masuk, senyum itu ringan seperti angin. Tidak ada lagi beban atau jarak. Mungkin inilah ketenangan yang sudah lama saya cari. Hidup tidak memberi siapapun kesempatan untuk menulis ulang dari awal, tetapi ia bisa ditulis lanjut dengan cara yang berbeda, lebih lembut dan lebih damai. Saya tahu, semua antara saya dan dia sudah benar-benar berakhir. Kami bukan lagi suami istri, tetapi kami bisa menjadi dua orang yang masih memiliki satu kesamaan, cinta untuk putri kami. Dan mungkin, itu saja sudah cukup. Waktu mengalir hening, membawa serta kepingan-kepingan kenangan yang pernah memberatkan hati saya. Musim hujan datang lagi, dan rintik pertama di atap mengingatkan saya pada banyak kenangan lama. Kini, kehidupan saya dan Dita perlahan memasuki jalur baru. Dita tumbuh lebih cepat dari yang saya duga. Sekarang ia bisa membereskan kamarnya sendiri, membantu saya memasak, dan terkadang membuatkan secangkir teh hangat saat saya pulang kerja. Rumah ini tidak memiliki sentuhan seorang wanita, tetapi terasa lebih hangat dari sebelumnya. Mungkin, luka sedalam apapun bisa sembuh jika dirawat dengan baik. Saya perlahan belajar untuk hidup tanpa menoleh ke belakang, meskipun terkadang dalam mimpi samar, sosok wanita dari masa lalu itu muncul. Suatu pagi, saat saya sedang memperbaiki mesin di bengkel, seseorang mengetuk pintu. Itu Santi. Dia mengenakan pakaian kerja yang rapi, rambutnya dipotong lebih pendek, wajahnya kurus tetapi tampak cerah. Dia tersenyum samar. "Selamat pagi, maaf datang tiba-tiba." Saya menyikat tangan dan menatapnya. Suara saya tenang, "Tidak apa-apa." "Ada apa?"
Dia mengangguk pelan. Aku resmi diterima di sekolah. Aku sudah menandatangani kontrak. Hari ini aku ingin mengucapkan terima kasih dan menyerahkan dokumen ini. Dia mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya dan memberikannya kepada saya. Saat saya buka, di dalamnya ada surat persetujuan penyerahan hak asuh anak. Isinya menyatakan bahwa ia setuju menyerahkan semua hak atas anak kepada ayahnya, Budi, dengan tanda tangannya di bagian bawah. Saya menatapnya dengan heran. Dia berkata pelan, "Aku tahu Dita akan lebih baik bersamamu. Dan aku tidak ingin mengganggu kehidupannya lagi. Aku hanya minta izin untuk sesekali menemuinya. Jika kamu tidak keberatan." Saya terdiam lama, lalu berkata perlahan, "Tidak perlu begitu. Aku tidak pernah berniat merebut Dita darimu. Kita berdua adalah orang tua Dita." Dia menggeleng. "Tapi Dita sudah terbiasa hidup denganmu. Aku tidak ingin perasaannya terbelah. Aku tidak ingin menyusahkannya lagi." Suaranya tercekat. Saya melipat dokumen itu kembali ke dalam amplop. "Jika itu keputusanmu, aku akan menghormatinya. Tapi ingat, Dita butuh seorang ibu, sedikit atau banyak." Dia tersenyum samar. "Aku tahu. Dan kamu adalah ayah terbaik yang pernah aku kenal." Mendengar itu, saya terdiam sejenak. Perasaan aneh namun familiar menyelinap ke dalam hati saya. Saya tidak menjawab, hanya mengangguk ringan dan berkata, "Terima kasih karena sudah dewasa." "Oh ya, sebelum pergi," Santi menambahkan, "Mas Budi, aku ingin meminta maaf untuk yang terakhir kalinya. Bukan karena kesalahan masa lalu, tapi karena telah membuatmu menutup hati begitu lama. Tolong, biarkan hatiku tenang." Saya menatapnya. Di matanya tidak ada lagi ketakutan seperti dulu, hanya ketenangan dari seseorang yang telah melewati badai. Saya menjawab, "Aku sudah tidak marah, kalau bisa. Hiduplah dengan sehat dan baik." Dia menunduk dan tersenyum, senyum yang benar-benar tulus. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, senyum itu tidak menyakiti saya. Malam itu, saya menceritakan pada Dita bahwa ibunya telah menjadi pegawai tetap. Anak itu bersorak gembira. "Berarti ibu sekarang ada di dekat kita ya, Ayah?" Saya mengelus kepalanya. "Ya, sesekali dia akan datang berkunjung." Anak itu memeluk saya erat, matanya berbinar. "Ayah, sepertinya ayah dan ibu sekarang lebih baik satu sama lain. Aku suka sekali kalau begini." Saya hanya tersenyum. Perasaan yang tak terlukiskan tumbuh di hati saya. Anak-anak selalu melihat segalanya dengan sederhana, dan terkadang kesederhanaan itulah yang tidak bisa ditemukan oleh orang dewasa, sekeras apapun mereka mencari. Beberapa minggu kemudian, Santi datang mengunjungi Dita. Kali ini, tidak ada lagi rasa canggung seperti dulu. Kami makan malam bersama, tidak ada yang menyinggung masa lalu. Dia bercerita tentang sekolah, saya tentang bengkel, dan Dita menyela dengan celetukan polos yang membuat kami berdua tertawa. Di sela-sela tawa itu, saya tiba-tiba merasa hati saya ringan seperti bulu. Bisa duduk makan bersama dengan biasa setelah melalui begitu banyak badai, mungkin itu adalah sejenis kebahagiaan. Saat mengantarnya keluar pintu, Santi berhenti, menatap saya, dan berkata perlahan, "Aku tahu kita tidak bisa kembali seperti dulu. Tapi aku ingin mengatakan satu hal. Kamu telah mengajariku arti kemurahan hati. Mungkin aku baru sadar setelah kehilangan segalanya." Saya menjawab, "Kita semua harus belajar pelajaran kita masing-masing. Hanya saja harga yang harus dibayar berbeda." Dia mengangguk. Matanya berkaca-kaca, tetapi senyum masih ada di bibirnya. Dia berkata lirih, "Terima kasih yang tulus." Lalu berbalik dan berjalan pergi. Saya memandangi punggungnya tanpa rasa berat, hanya dengan simpati yang tenang. Malam itu, saya duduk di balkon, melihat cahaya bulan samar di atas atap. Saya teringat masa-masa penuh badai itu. Saat-saat saya harus menahan amarah, tatapan ketakutan Santi, dan malam-malam saat saya minum sendirian dalam diam. Semuanya kini terasa seperti mimpi yang telah berlalu. Saya bertanya pada diri sendiri, jika hari itu saya mengamuk dan menghancurkan segalanya, apa yang tersisa bagi saya sekarang selain penyesalan? Mungkin ketenangan saat itulah yang telah menyelamatkan saya dan putri saya. Hidup terkadang tidak membutuhkan balas dendam,
tetapi kebijaksanaan untuk tahu kapan harus berhenti. Sekitar sebulan kemudian, Santi pindah ke sebuah kamar kos di dekat sekolah Dita. Saya masih sesekali melihatnya berhenti dan menyapa saat melewati bengkel. Dia selalu tersenyum lembut, menunduk, lalu berlalu. Saya tahu dia benar-benar hidup berbeda sekarang, tenang. Tidak pamer, tanpa kemewahan dan kesibukan seperti dulu. Mungkin, seseorang baru benar-benar tumbuh setelah ia kehilangan apa yang ia yakini akan abadi. Saya menutup pintu bengkel dan bersandar di kursi, memandangi halaman rumah. Putri saya sedang berlari-lari sambil tertawa di bawah sinar matahari. Saya tersenyum. Hati saya damai. Saya telah melewati semua yang tampak mustahil. Dan sekarang, saya hanya ingin menjalani sisa hidup saya dengan ringan. Hidup memang tidak perlu sempurna. Cukup damai saja. Saya menatap langit biru dan berbisik, terima kasih untuk segalanya. Pengampunan ternyata adalah jalan terpendek untuk kembali pada diri sendiri. Sejak saat itu, setiap kali hujan turun, saya tidak lagi merasa berat hati. Hujan hanyalah hujan, tidak lagi mengingatkan pada apapun. Dan saya tahu, dalam aliran sungai kehidupan yang perlahan, beberapa luka tidak perlu dihapus. Cukup dibiarkan tertidur seperti titik terakhir dalam sebuah bab lama yang tertutup selamanya. Waktu mengalir hening. Dita kini berusia 12 tahun. Tingginya sudah melewati bahu saya, dengan rambut panjang dan senyum secerah mentari pagi. Rambut saya sudah mulai memutih, dan kerutan di sudut mata semakin dalam seiring berjalannya waktu. Kehidupan kami berdua masih sederhana, pagi dan sore mengantar Dita sekolah, malam hari makan berdua, lalu duduk di teras mendengarkan radio. Sesekali, Santi mampir, membawa beberapa buku cerita untuk Dita atau sekotak kue kecil buatannya. Di antara saya dan dia, tidak ada lagi tatapan waspada. Hanya ketenangan dua orang yang pernah melewati badai bersama. Mungkin, ketika hati seseorang sudah cukup tenang, masa lalu pun belajar untuk tidur nyenyak. Suatu Sabtu sore, Santi datang lebih awal dari biasanya. Dia mengenakan gaun biru muda, rambutnya diikat rapi, tampak anggun seperti wanita di masa lalu yang jauh. Saya sedang memperbaiki pagar. Dia meletakkan sekantong kue di meja dan berkata pelan, "Aku bawa kue untuk Dita." Katanya dia suka kue panggang buatanku. Saya mengangkat kepala dan tersenyum samar. "Terima kasih." Dia itu, apapun yang dimakan selalu dibilang enak. Dia tersenyum, tapi kalau dipuji tulus, rasanya senang, kan? Ada keheningan yang nyaman di antara kami, tidak seberat dulu. Dia duduk di tangga, memandangi Dita yang sedang menyiram bunga di halaman dengan tatapan lembut. Setelah beberapa saat, Santi menoleh ke saya dan merendahkan suaranya. "Mas Budi, sepertinya aku akan pergi jauh sebentar. Sekolah menugaskanku untuk studi banding di luar daerah selama setengah tahun." Saya terdiam sejenak. "Lalu bagaimana dengan Dita?" Dia menghela napas ringan. "Aku sudah memikirkannya. Dita akan lebih stabil bersamamu. Aku hanya ingin memberitahunya dulu sebelum pergi." Saya menatapnya. Sinar matahari sore menerpa wajahnya yang kurus namun bercahaya. Dia bukan lagi wanita rapuh beberapa tahun lalu. Saya mengangguk. "Baiklah. Dita juga harus tahu bahwa kamu selalu memikirkannya." Setelah makan malam, Santi memanggil Dita dan berkata pelan, "Ibu harus pergi belajar ke tempat yang jauh untuk sementara waktu. Tapi ibu janji akan menelepon setiap minggu." Mata Dita membulat, "Ibu mau pergi jauh?" Dia mengangguk dan memeluk Dita. "Iya, nak. Ibu pergi agar bisa belajar lebih banyak dan menjadi orang yang lebih baik. Nanti kalau ibu pulang, kita jalan-jalan lagi seperti dulu." Anak itu mengangguk dan memeluk ibunya erat. "Ibu harus cepat pulang, ya?" Pemandangan itu membuat tenggorokan saya tercekat. Saya melihat ibu dan anak itu, merasakan perasaan sedih sekaligus hangat. Setelah mengantarnya keluar pintu, Santi berbalik dan berkata pelan, "Jangan khawatir. Aku tidak melarikan diri, tapi belajar untuk hidup baru. Terima kasih sudah memberiku kesempatan untuk memulai lagi." Saya menjawab, "Aku tidak memberimu apa-apa. Kamu yang bangkit sendiri." "Itu bagus." Dia tersenyum, lebih cerah dari sebelumnya. "Tetap saja, aku berterima kasih padamu." Lalu ia berbalik dan berjalan pergi, punggungnya yang kecil menyatu dengan cahaya lampu jalan yang kuning.
Saya berdiri mengawasinya sampai benar-benar hilang, lalu kembali ke rumah. Dita menunggu dan bertanya, "Ayah, ibu pergi jauh, apakah dia akan kembali?" Saya menjawab pelan, "Tentu saja. Ibumu hanya pergi belajar. Orang dewasa juga harus belajar agar menjadi lebih baik." Anak itu tersenyum, lalu kembali duduk mengerjakan PR-nya. Saya tidak tahu. Senyum anak itu begitu menenangkan hati saya. Selama beberapa bulan berikutnya, saya benar-benar menjalani hari-hari yang damai. Setiap akhir pekan, Santi menelepon Dita, suaranya selalu ceria. Dita berceloteh tentang sekolah dan teman-temannya. Saya sering mendengarkan percakapan itu dari jauh sambil tersenyum. Suatu hari setelah telepon berakhir, Dita berlari ke arah saya dan berkata lirih, "Ayah, ibu bilang kalau studinya selesai, mau traktir ayah dan aku makan." Saya tersenyum samar. "Wah, kalau begitu, ayah harus kosongkan perut dari sekarang." "Ya." Anak itu tertawa dan memeluk leher saya. Di matanya yang berbinar, seolah ada langit kecil milik kami berdua. Waktu berlalu cepat. Musim panas tahun itu, Santi kembali dari tugasnya. Dia memberitahu lewat pesan singkat, "Aku sudah kembali. Terima kasih sudah menjaga Dita." Saya hanya membalas, "Bukan apa-apa. Istirahatlah setelah kembali." Beberapa hari kemudian, dia datang. Penampilannya benar-benar berbeda. Percaya diri, lembut, tatapannya cerah dan tenang. Dia berkata, "Aku diangkat menjadi kepala perpustakaan sekolah. Aku ingin memberikan hadiah kecil untuk Dita." Dia membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah buku catatan bersampul coklat. Di dalamnya ada tulisan tangan dan foto-foto. Aku menulis ulang ceritaku, bukan untuk mencari pembenaran, tapi agar Dita mengerti bahwa setiap orang bisa berbuat salah, dan yang terpenting adalah keberanian untuk bangkit kembali. Saya menerima buku itu tanpa kata dan membuka beberapa halaman. Di antara tulisan tangan yang familiar, ada beberapa foto lama kami bertiga. Malam hari, setelah Dita tidur, saya membaca buku itu. Dengan suara yang tulus, dia menulis, "Hari itu, saat ayahmu membuka pintu dan melihatku hanya dengan handuk, hari itu aku kehilangan segalanya. Aku pikir dengan meninggalkanmu, aku akan hidup lebih ringan. Tapi nyatanya, aku kehilangan diriku sendiri. Mungkin seumur hidup aku tidak akan bisa membalas kesabaranmu. Tapi aku berterima kasih karena kamu tidak menghancurkanku seperti yang aku bayangkan. Jika suatu hari nanti Dita membaca ini, ibu hanya ingin memberitahumu bahwa tidak ada yang salah dengan cinta, yang salah adalah ketika orang lupa pada ketulusan." Saya selesai membaca buku itu dan duduk terdiam untuk waktu yang lama. Di luar, angin malam berhembus lembut, membawa aroma bunga yang samar. Di hati saya, tidak ada lagi dendam yang tersisa, hanya rasa kasihan. Saya meletakkan buku itu kembali dan masuk ke kamar Dita. Anak itu tertidur lelap dengan wajah damai. Saya mengelus kepalanya pelan dan berbisik, "Ayah hanya berharap kamu tumbuh menjadi orang yang tahu cara mencintai dan tahu cara menjaga apa yang benar." Lalu saya melihat keluar jendela. Cahaya bulan menerangi atap, membuat semua kepingan kenangan di dalam diri saya menjadi jelas. Rasa sakit, kemarahan, dan pengampunan semuanya kini telah tenang seperti ombak di laut yang reda. Saya sadar bahwa saya telah melewati hari-hari tergelap saya, belajar untuk hidup dengan ringan, dan mengetahui bahwa pengampunan bukanlah kelemahan, melainkan keberanian. Malam itu, saya tidak tidur, hanya mendengarkan suara jangkrik dalam diam. Perasaan damai yang aneh menyebar di hati saya. Saya tahu, saat matahari terbit besok, segalanya akan berbeda. Saya bukan lagi pria yang dikhianati, tetapi seorang ayah dan seseorang yang telah belajar melepaskan, dan di suatu tempat di lubuk hati saya percaya bahwa Santi juga, dengan tangan gemetar di tengah kesalahannya, telah memulai kembali hidupnya. Hidup memang penuh liku, tetapi yang terpenting adalah tahu kapan harus berbalik arah, selagi belum terlambat. Beberapa tahun kemudian, kehidupan saya dan Dita banyak berubah. Dita kini seorang siswi SMA, tingginya sudah jauh melewati bahu saya, sifatnya dewasa dan penuh perhatian. Dia pintar, baik hati, dan masih memiliki senyum cerah seperti dulu. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk membuatkan saya secangkir kopi sebelum bersiap ke sekolah.
Rambut saya sudah banyak memutih, tangan saya kasar karena pekerjaan bertahun-tahun, tetapi hati saya lebih ringan dan damai dari sebelumnya. Semua badai dalam hidup saya kini hanya menjadi kenangan. Terkadang ia lewat seperti angin di awal musim dingin, meninggalkan sedikit rasa sejuk, tetapi tidak lagi memiliki kekuatan untuk menyakiti hati saya. Santi masih bekerja di sekolah Dita, menepati janjinya untuk tidak mengganggu kehidupan saya, hanya sesekali datang mengunjungi Dita atau mengirim pesan tentang perkembangan akademisnya. Setiap kali ia datang, kami berbicara seperti teman lama. Di antara kami tidak ada lagi dendam atau keinginan untuk memulai kembali. Kami telah melampaui batas cinta dan benci, hanya menyisakan rasa hormat dan terima kasih. Suatu kali saat mengantarnya keluar, saya berkata pelan, "Aku tidak pernah berpikir kita akan menjadi seperti ini. Tapi mungkin semua terjadi karena suatu alasan." Dia tersenyum tenang. "Jika hari itu kamu tidak memaafkanku, mungkin tidak akan ada aku yang sekarang." Terima kasih yang tulus. Saya hanya mengangguk. Memaafkan orang lain sebenarnya adalah cara menyelamatkan diri sendiri, dan saya tahu itu lebih baik dari siapapun. Suatu sore musim gugur, sekolah Dita mengadakan acara apresiasi untuk orang tua. Saya datang lebih awal dan duduk di barisan paling belakang, memandangi panggung. Putri saya, mengenakan seragam putih, berdiri di antara para siswa dan berkata dengan suara yang jernih dan lantang, "Saya ingin berterima kasih kepada ayah saya, yang telah mengajari saya tentang keteguhan, dan membuat saya mengerti bahwa pengampunan bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan." Saya mengangkat kepala dan melihat mata putri saya yang menatap ke arah saya, berkilau seperti air. Pada saat itu, saya sadar bahwa semua yang telah saya tahan dan lalui memiliki makna, karena putri saya telah tumbuh dalam kedamaian yang saya jaga selama bertahun-tahun. Setelah acara selesai, Santi mendekat dan memberikan sebuah kartu kecil. "Dita menulis ini untukmu." Dia menitipkannya padaku. Saat saya buka kartu itu, beberapa baris tulisan membuat mata saya memanas. "Ayah, aku sangat menyayangimu. Tanpa ayah, aku tidak akan tahu apa itu cinta. Ayah adalah pahlawanku." Saya melipat kartu itu, memasukkannya ke saku, dan tidak bisa berkata apa-apa. Santi menatap saya dan tersenyum samar. "Lihat, kan? Dia sudah dewasa. Dia mengerti segalanya." Saya hanya mengangguk. Perasaan bahagia yang sunyi memenuhi hati saya. Sore itu, di perjalanan pulang, Dita yang duduk di belakang memeluk pinggang saya dan berkata dengan suara lirih, "Ayah, ibu bilang dulu dia pernah membuat ayah sangat sedih. Apakah ayah masih membenci ibu?" Saya tersenyum. "Tidak, nak. Ayah sudah lama tidak membencinya." "Tahu kenapa?" Anak itu mengangkat kepalanya. "Karena ayah sayang sama ibu?" Saya menggeleng pelan. "Bukan. Karena ayah sayang sama kamu. Kalau ayah terus membenci, tidak akan ada lagi ruang di hati ayah untuk menyayangi siapapun." Anak itu memeluk saya lebih erat dan berkata dengan suara tercekat, "Aku paling sayang sama ayah di seluruh dunia." Saya menjawab pelan, "Ayah juga, nak." Hari-hari setelah itu berlalu dengan damai. Saya masih bekerja di bengkel. Setiap sore menjemput Dita, dan terkadang Santi menunggu bersama di gerbang sekolah. Kami tertawa dan berbicara. Sesekali kami bertiga makan bersama tanpa ada yang menyinggung masa lalu. Di antara obrolan ringan, saya merasakan kehangatan di hati saya. Begitulah tahun-tahun berlalu, segalanya sederhana namun penuh. Mungkin kebahagiaan tidak harus tentang keluarga yang utuh, tetapi cukup ketika orang-orang yang pernah saling menyakiti bisa duduk bersama tanpa dendam. Suatu sore akhir tahun, Santi datang membawa sebuah pot tanaman kecil sebagai hadiah. Dia berkata, "Ini dari kebun sekolah. Cantik, jadi aku bawakan satu untukmu. Tanaman ini sangat kuat. Semakin kering, ia justru semakin hijau." Saya menerima pot itu, meletakkannya di dekat jendela, dan tersenyum. Seperti manusia, ya. Baru tahu seberapa kuat dirinya setelah melewati kesulitan. Dia mengangguk dengan tatapan damai. Aku juga berpikir begitu. Meskipun terlambat, terima kasih sudah mengizinkanku menjadi ibu yang sesungguhnya. Dia berbalik dan berjalan pergi. Posturnya kecil, tetapi langkahnya mantap. Saya memandangi punggungnya, merasa hati saya tidak lagi hampa. Malam itu, saya duduk di teras,
memandangi pot kecil di bawah cahaya lampu kuning. Daun mudanya bergoyang ditiup angin. Dita sudah tidur, rumah terasa sunyi. Saya menuang secangkir teh dan meminumnya. Perasaan aneh tumbuh di hati saya. Seperti akhir sekaligus awal, semua kehilangan, kehancuran, dan pengkhianatan telah menjadi masa lalu. Hanya masa kini yang tersisa, dan disinilah saya, belajar untuk menghargai apa yang saya miliki. Saya bukan lagi pria yang terluka, tetapi seseorang yang tahu cara menemukan kedamaian setelah badai. Saya menatap langit malam. Bintang-bintang masih bersinar terang, seperti kenangan lama. Saya tersenyum dan berkata pada diri sendiri, "Terima kasih, hidup, karena telah mengajariku cara memaafkan. Karena hanya dengan memaafkan, seseorang bisa benar-benar bebas." Lalu saya mematikan lampu, menutup pintu, dan masuk ke dalam rumah. Dita tertidur lelap dengan napas teratur. Saya merapikan selimutnya. Melihat wajah mungil itu, cinta meluap di hati saya. Di luar, angin menyapu atap, menciptakan suara gemerisik daun. Suara paling damai dalam hidup saya. Kisah saya mungkin harus berhenti di sini. Tidak ada akhir yang tragis, tidak ada keajaiban. Hanya ada kesalahan, pelajaran, dan seseorang dengan hati yang cukup kuat untuk mengetahui bahwa cara terbaik untuk menang atas siapapun yang menyakitimu adalah dengan hidup lebih baik dari mereka. Dan jika Anda mendengarkan cerita ini, saya hanya ingin mengatakan satu hal, cintailah selagi bisa. Maafkanlah ketika hati sudah cukup lapang. Karena pada akhirnya, setelah semua badai berlalu, yang tersisa hanyalah kedamaian. Terima kasih telah mendengarkan kisah saya, kisah seorang pria biasa yang belajar bangkit dari penderitaan dan menjaga kemanusiaannya demi dirinya sendiri. Jika Anda juga percaya bahwa kemurahan hati dapat menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat, bagikanlah cerita ini. Karena disinilah air mata berubah menjadi pemahaman, dan luka lama menjadi pelajaran bagi hati untuk belajar mencintai lagi.